Tak ada yang mau merawat seorang jutawan yang sakit sampai seorang pengasuh dan anak-anaknya mengetuk pintunya. Arya Wirawan berusia ratusan tahun ketika hidupnya terbelah dua. Sebelum kecelakaan itu dia adalah pria yang tidak mengenal kekalahan. Pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Jakarta terbiasa menutup kesepakatan jutaan dolar hanya dengan satu panggilan telepon. Selalu berpakaian rapi dan dengan senyum percaya diri yang membuat orang lain percaya padanya. Meski baru mengenalnya sekilas, dia tinggal di sebuah rumah megah di Pondok Indah dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya sore masuk dan taman yang tampak seperti keluar dari majalah. Dia punya teman, mitra bisnis, pesta, perjalanan konstan, dan jadwal yang penuh sampai menit terakhir. Tak seorang pun membayangkan bahwa dalam satu malam semua itu akan terhenti. Itu adalah hari Jumat setelah makan malam dengan para investor. Arya memutuskan untuk menyetir sendiri mobil mewahnya. Meskipun ia telah minum beberapa gelas, dia tidak mabuk. Dia mengulanginya berkali-kali setelah itu, tetapi dia terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Hujan deras dan jalanan licin. Dia menerima telepon saat mengemudi. Itu adiknya Ratna yang memintanya berbicara tentang urusan keluarga. Arya menjawab tanpa berpikir. Dalam sekejap lampu sebuah truk trailer muncul di depannya. Dia mencoba memutar kemudi, tetapi B tidak merespons. Benturannya kering, brutal. Suara logam yang meliuk terukir di benak mereka yang pertama kali tiba di lokasi. Ketika dia terbangun di rumah sakit, dia tidak mengerti mengapa kakinya tidak bisa dirasakan. Dia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak merespon. Dia melihat wajah tegang para dokter dan tahu ada sesuatu yang sangat salah. Minggu-minggu berikutnya adalah campuran operasi, rasa sakit, dan berita yang datang seperti batu. Cedera tulang belakang, kerusakan permanen, kemungkinan minimal untuk bisa berjalan lagi. Arya tidak menangis ketika diberitahu. Dia hanya menatap langit-langit putih rumah sakit seolah-olah dia sedang menunggu seseorang mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahan. Tetapi tidak ada yang mengatakannya. Ketika dia akhirnya kembali ke rumah, dia bukan lagi pria yang pergi malam itu. Kursi roda menjadi bagian dari rutinitasnya. Awalnya dia mencoba mengendalikan perusahaan dari kantor rumahnya. Tetapi karakternya berubah. Dia menjadi tidak sabar, mudah meledak. Detai sekecil apapun membuatnya kesal. Jika kopi tidak cukup panas, dia akan berteriak. Jika sopir terlambat 5 menit, dia akan memecatnya. Perawat yang disewa keluarga tidak bertahan lebih dari beberapa hari. Beberapa pergi sambil menangis. Yang lain tidak kembali setelah giliran pertama. Arya menolak bantuan, melontarkan komentar menyakitkan, dan menutup pintu studionya selama berjam-jam. Teman-teman lamanya berhenti mengunjunginya. Awalnya mereka datang setiap minggu, lalu setiap bulan sampai mereka tidak lagi datang. Pertemuan di rumah berhenti, taman tetap hijau, tetapi tidak ada lagi yang menikmatinya. Ratna mencoba mendekatinya, tetapi Arya diam-diam menyalahkannya atas panggilan telepon yang dia terima beberapa detik sebelum kecelakaan. Dia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi tata stance-nya sudah cukup baginya untuk mengerti. Perusahaan mulai merasakan dampaknya. Meskipun dia masih pemiliknya, dia mendelegasikan banyak keputusan kepada saudara iparnya, Rian, yang menawarkan bantuan selama dia pulih. Arya menerimanya karena dia tidak punya energi untuk berdebat. Setiap hari terasa sama, bangun menatap langit-langit, mendengar suara kota yang jauh dan merasakan kemarahan yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Dia benci bergantung pada orang lain untuk berpakaian bergerak untuk hal sesederhana turun ke taman. Dia benci melihat bayangannya duduk tak bergerak. Terapi fisik adalah siksaan lain. Dokter bersikeras bahwa dia harus mencoba, tetapi dia menjawab dengan sarkasme dan meninggalkan sesi sebelum waktunya. Sedikit demi sedikit dia berhenti mencoba. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kehidupan barunya dan tidak ada yang akan mengubahnya. Pers yang sebelumnya mencarinya untuk wawancara bisnis, kini menerbitkan berita singkat tentang pengusaha yang lumpuh. Beberapa berbicara tentang tragedi, yang lain tentang pelajaran hidup. Arya tidak membaca apapun. Dia meminta cermin di pusat kebugaran rumahnya dilepas karena dia tidak tahan melihat dirinya di sana. Tak bergerak di tempat di mana dia dulu berlatih setiap pagi. Malam-malam lebih buruk. Keheningan menjadi berat dan ingatan tentang kecelakaan itu kembali dengan kuat. Suara truk trailer, benturan, bau bensin. Dia terbangun berkeringat dengan jantung berdebar kencang. Tetapi keesokan harinya dia kembali mengenakan topeng pria tangguh yang tidak membutuhkan siapapun. Seiring berjalannya bulan, karakternya menjadi musuh terburuknya.
Karyawan berjalan hati-hati ketika berada di dekatnya. Tidak ada yang tahu versi area mana yang akan mereka temui. Dia bisa diam berjam-jam dan tiba-tiba meledak karena hal sepele. Rumah besar itu mulai terasa kosong. Seolah-olah dindingnya menyimpang emah dari siapa dia dulu dan bukan lagi. 2 tahun setelah kecelakaan itu, Arya hampir tidak pernah keluar dari propertinya. Menolak undangan, mengabaikan panggilan. Hidup terkunci dalam rutinitas, kelabu punya banyak uang, tetapi tidak menemukan makna dalam apapun. Satu-satunya hal yang tampak membuatnya bergerak adalah harga diri. Dia tidak ingin ada yang melihatnya lemah. Dia tidak ingin dikasihani. Dia lebih suka dilihat sebagai pria yang sulit daripada seseorang yang hancur. Namun, jauh di lubuk hati, ada saat-saat ketika kesepian lebih membebani daripada kursi roda. Saat-saat ketika dia melihat keluar jendela dan melihat anak-anak di lingkungan bermain di jalanan, berlari tanpa memikirkan apapun, dan dia merasakan kekosongan yang tidak tahu cara mengisinya. Tetapi alih-alih mengakuinya, dia menutup tirai dan meminta agar tidak diganggu. Begitulah hidup Arya Wirawan terperangkap di rumahnya sendiri dengan kekayaan yang utuh dan hati yang penuh amarah tanpa membayangkan bahwa tak lama lagi seseorang akan mengetuk pintunya dan mengubah arah semua yang dia yakini telah hilang. Pagi itu rumah Arya lebih sunyi dari biasanya. Baru hari sejak perawat terakhir pergi sambil menangis setelah dia berteriak padanya karena memindahkan lukisan. Ratna putus asa. Dia telah menghubungi beberapa agen, tetapi ketika mereka mendengar nama Arya Wirawan dan alamat di Pondok Indah, banyak orang menolak pekerjaan itu tanpa berpikir. Reputasi pria yang tak tertahankan sudah menyas ke seluruh kota. Sementara itu, di sebuah lingkungan yang jauh lebih sederhana di sisi lain Jakarta, Larasati Hanum menyelesaikan tatanan rambut putrinya Kirana di depan cermin kecil dengan sudut yang rusak. Dia berusia terantak tahun. Rambutnya dikuncir kuda sederhana dan lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikannya. Putranya Bayu sudah duduk di meja menunggu sarapan. Larasati memeriksa ponselnya untuk kelima kalinya. Dia telah mengirimkan lamarannya untuk posisi pengasuh tanpa banyak harapan. Dia bekerja sebagai pengasuh paruh waktu membersihkan rumah jika ada pekerjaan. Tetapi itu tidak cukup. Sejak suaminya Rama meninggal dalam kecelakaan mobil weton lalu, segalanya menjadi sulit. Utang rumah sakit, sewa, sekolah anak-anak. Pagi itu dia menerima panggilan yang tidak dia harapkan. Agen itu mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan itu sulit, bahwa pasien memiliki karakter buruk dan banyak orang tidak tahan bahkan seminggu. Namun gajinya lebih dari yang Larasati hasilkan. Dalam sebulan penuh dia memandang anak-anaknya dan tahu bahwa dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia berjanji kepada mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja dan meninggalkannya bersama tetangganya, Bu Elvira, sebelum naik angkutan umum ke alamat yang diberikan. Ketika dia turun di depan rumah Arya yang besar, dia merasakan kakinya gemetar, gerbang yang tinggi, taman yang sempurna, fasad modern yang mengesankan. Dia merapikan belas sederhananya dan menekan bel. Seorang penjaga membuka pintu dan membiarkannya masuk tanpa banyak bicara. Lantainya sangat berkilau sehingga Larasati takut mengotaminya dengan sepatunya yang usang. Ratna menyambutnya di ruang tamu. Dia menjelaskan situasinya dengan cepat, tanpa berbakasi. Adik saya sulit katanya, tetapi dia butuh bantuan. Jika kamu memutuskan untuk tinggal, saya akan sangat berterima kasih. Larti menarik naas dam dan mengangguk. Tidak ada jalan kembali. Ketika dia memasuki ruang kerja tempat Arya menghabiskan sebagian besar waktunya, dia melihatnya dari belakang melihat keluar jendela. Kursi rodanya berada di depan jendela dan dia menyilangkan tangan. Ratna mengumumkan namanya dan keluar hampir seketika. Seolah-olah dia tidak ingin menyaksikan momen itu. Arya perlahan memutar kursi rodanya dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia tidak mengucapkan halo. Dia tidak menawarkan tempat duduk. Hanya bertanya berapa lama dia akan bertahan sebelum lari seperti yang lain. Larasati merasakan pukulan kata-kata itu, tetapi dia tidak menunduk. Dia menjawab bahwa dia tidak datang untuk lari. Dia datang untuk bekerja. Arya tertawa kering dan mengatakan kepadanya bahwa semua orang mengatakan hal yang sama di hari pertama. Dia menjelaskan dengan nada dingin bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihan atau nasihat. Bahwa jika dia ada di sana itu untuk memenuhi perintah dan tidak lebih. Larasati mengangguk tanpa membantah, mendekat dan bertanya apa rutinitasnya. Arya mengerutkan kening, terkejut bahwa dia tidak mencoba berbicara dengannya dengan iba. Dia mengatakan kepadanya bahwa pada jam ini dia biasanya meninjau dokumen perusahaan dan dia tidak membutuhkan bantuan. Dia berdiri selama beberapa detik, tidak tahu apakah harus pergi atau tetap tinggal. Akhirnya dia memutuskan untuk merapikan sedikit mejanya yang penuh dengan kertas-kertas yang berantakan.
Arya mengamatinya dengan penuh perhatian, menunggu dia melakukan kesalahan untuk dikeluhkannya. Ketika dia memindahkan sebuah map, dia mengangkat suaranya dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyentuh apun tanpa izin. Larasati segera berhenti dan memintanya untuk menunjukkan bagaimana dia lebih suka segalanya. Jawaban itu sedikit membuatnya terkejut. Dia tidak terbiasa seseorang menjawabnya tanpa rasa takut tetapi juga tidak dengan tantangan. Benturan pertama tak terhindarkan. Saat makan siang, Larasati membawa piring yang telah disiapkan oleh juru masak. Arya hanya mencicipi sedikit dan mengatakan dingin. Dia menyentuh piring itu dan menyadari bahwa itu panas. Tanpa membantah, dia membawanya balik ke dapur dan mengembalikannya beberapa menit kemudian. Arya menatapnya menunggu dia mengeluh. Dia hanya bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu lagi. Ketegangan terasa di udara, seolah-olah setiap kata bisa menyalakan pertengkaran. Sore harinya Larasati membantunya pindah ke teras. Gerakannya canggung pada awalnya tetapi dia memegangnya dengan kuat. Arya kesal ketika dia merasa kehilangan keseimbangan dan memintanya untuk melepas kasnya. Larasati tidak melakukannya sampai dia yakin dia stabil. Dia menatapnya dengan marah, tetapi juga dengan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sudah lama tidak dia tunjukkan. Kejutan. Tidak ada yang memegangnya seperti itu tanpa gemetar. Saat malam tiba, Ratna kembali untuk bertanya kepada adiknya bagaimana kesan barunya terhadap pengasuh baru. Arya menjawab bahwa dia sama seperti yang lain. Jangan berharap terlalu banyak. Tetapi ketika Larasati mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan akan balik besok jam, dia tidak mengatakan jangan kembali. Perbedaan kecil ini tidak luput dari perhatian Ratna. Di luar saat dia berjalan menuju halte tetap, Larasati merasakan beratnya hari di pundaknya. Itu tidak mudah. Arya lebih keras dari yang dia bayangkan tetapi dia juga melihat sesuatu di matanya ketika dia membantunya di teras. Itu bukan hanya kemarahan, itu adalah ketakutan, itu adalah frustrasi. Itu adalah pria yang tidak tahu cara hidup di tubuh yang tidak lagi meresponsnya. Larasati memikirkan anak-anaknya dan ngaji yang dijanjikan kepadanya. Dia memikirkan Rama dan bagaimana hidup berubah tanpa pemberitahuan. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan bertahan, bahwa dia tidak akan menyerah pada teriakan pertama. Sementara itu, di rumah besar, Arya terus menatap pintu tempat dia keluar. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini tidak bereaksi seperti yang lain. Dia tidak merasa sasihan. Dia tidak mencoba memberinya pidato. Dia tidak lari ketika dia meninggikan suara. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah, bahwa dalam beberapa hari dia akan pergi seperti yang lain. Tetapi malam itu ketika keheningan kembali memenuhi rumah, dia memikirkan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa mungkin seseorang telah masuk tanpa takut melihatnya apa adanya. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya membuatnya gelisah. Beberapa hari pertama Larasati di rumah Arya seperti berjalan di atas kaca. Setiap pagi dia datang tepat waktu dengan rambut dikuncir dan buku catatan kecil di mana dia mencatat jadwal, obat-obatan, dan detail apapun yang dapat membantunya agar tidak melakukan kesalahan. Arya sudah bangun ketika dia memasuki studio. Terkadang dia berpura-pura tidak melihatnya. Terkadang dia menatapnya langsung. Seolah-olah dia mencari alasan untuk mengatakan agar dia tidak kembali. Suasananya berat sejak pagi. Jika Larasati membuka tirai agar cahaya masuk, dia mengatakan bahwa silau itu mengganggunya. Jika dia membiarkannya tertutup, dia bertanya, "Mengapa rumah itu tampak seperti gua? Tidak ada yang tampak benar." Suatu pagi ketika dia merapikan bantal kursi roda agar punggungnya tidak sakit, Arya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu diperlakukan seperti orang cacat. Larasati berhenti menatapnya dan menjawab bahwa dia tidak melihatnya seperti itu. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Dia tertawa pendek dan mengatakan bahwa semua orang mengatakan hal yang sama. Frasa itu menjadi konstan. Semua orang mengatakan hal yang semua orang berjanji akan tinggal, semua orang pergi. Larasati mendengarkan tanpa terlibat. Alih-alih menjawab dengan kata-kata panjang. Dia fokus pada tindakan. Dia membawakannya kopi seperti yang dia suka, kuat dan tanpa gula. Dia cepat belajar di mana dia menyimpan setiap dokumen. Dia memperhatikan bahwa meskipun tampak berantakan, dia memiliki sistemnya sendiri. Dia juga menyadari bahwa Arya menghabiskan banyak waktu melihat taman tanpa berkata apa-apa. Suatu hari dia memutuskan untuk bertanya apakah dia ingin keluar sebentar. Dia menjawab bahwa dia bukanlah tontonan yang harus diarak-arakan.
Larasati tidak memaksa, hanya mengatakan bahwa udara segar terkadang membantu ketika kepala sakit. Sore itu tanpa menatapnya Arya menerimanya. Pemindahannya canggung. Arya benci merasa bergantung pada seseorang untuk melewati sebuah pintu. Ketika Sahlas tersangkut di skusen, dia memuskul sandaran tangan dengan keras. Larasati tetap tenang dan membebaskan roda dengan hati-hati. Begitu di taman keheningan berlangsung lama. Suara burung dan deru mobil yang jauh di jalan terdengar. Larasati duduk di bangku terdekat tanpa menginvasi ruangnya. Arya mengamatinya dari samping. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak mencoba membuatnya mengaku. Itu membuatnya bingung. Pada hari-hari sebelumnya, beberapa perawat mengajukan pertanyaan pribadi, mencoba membuatnya berbicara tentang perasaannya. Dia segera membungkam mereka dengan Larasati berbeda. Dia hanya ada di sana, tetapi ketegangan tidak hilang. Suatu sore, ketika mereka meninjau beberapa dokumen perusahaan yang datang melalui kurir, Larasati memperhatikan bahwa Arya mengerutkan kening saat membaca angka-angka tertentu. Tanpa berpikir, dia bertanya apakah dia perlu memanggil seseorang. Arya meledak. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak ikut campur dalam apa yang tidak dia mengerti, bahwa pekerjaannya bukan untuk berpendapat tentang bisnis. Suaranya keluar lebih keras dari yang dia harapkan. Longangkah terkejut tetapi tidak menangis atau membantah. Dia hanya berkata bahwa dia hanya ingin membantu. Arya memutar kursi rodanya dan membelakanginya. Hari itu hampir berakhir segalanya. Saat malam tiba, Ratna menelepon untuk menanyakan bagaimana semuanya berjalan. Arya menjawab bahwa semuanya sama seperti biasanya. Ketika Ratna bertanya tentang Larasati, dia mengatakan bahwa mereka akan lihat berapa lama dia bertahan. Malam itu juga Larasati hampir tidak kembali di rumahnya. Saat dia membantu Bayu mengerjakan PR dan mendengarkan Kirana menceritakan sesuatu dari sekolah, dia memikirkan teriakan tatapan dingin Arya. Dia memikirkan mencari pekerjaan lain yang lebih ringan. Tetapi kemudian dia membuka amplop dengan pembayaran pertama minggu itu dan mengerti bahwa dia tidak mampu untuk menyerah. Keesokan harinya dia kembali. Arya terkejut melihatnya masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya berubah sepersekian detik. Pagi itu terjadi sesuatu yang menandai kemajuan kecil. Arya mencoba meraih sebuah buku yang berada di rak rendah. Kursi roda tidak memungkinkannya mendekat. Dia meregangkan tubuh terlalu jauh dan kehilangan keseimbangan. Larasati bereaksi cepat dan menahannya sebelum dia jatuh. Selama beberapa detik mereka sangat dekat. Arya bernapas terengah-engah, lebih karena marah daripada karena usaha. Dia mengharapkan dia mengatakan sesuatu seperti hati-hati atau sudah kubilang. Tetapi Larasati hanya merapikan kursi roda dan memberinya buku tanpa komentar. Keheningan itu berbeda, itu tidak canggung. Seolah-olah dia mengerti bahwa dia tidak perlu pengingat tentang keterbatasannya. Seiring berjalannya hari, mereka mulai melakukan percakapan singkat hampir dipaksakan oleh rutinitas. Arya bertanya mengapa wanita seusianya bekerja dalam pekerjaan yang begitu berat. Sati menjawab bahwa dia punya 2 anak dan banyak tagihan yang harus dibayar. Dia tidak memberikan detail lebih lanjut, dia tidak bertanya tentang ayah anak-anak itu meskipun dia memikirkannya. Suatu sore ketika mereka menunggu fisioterapis yang hampir selalu pergi lebih awal karena Arya membatalkan sesi, Larasati mengatakan kepadanya bahwa sebelumnya dia bekerja sebagai pengasuh di sebuah rumah di mana anak-anak tidak membiarkannya duduk sedetik pun. Arya berkomentar bahwa setidaknya anak-anak itu bisa berlari. Itu adalah pertama kalinya suaranya terdengar lebih sedih daripada marah. Larasati tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dia tetap di sisinya. Fisioterapis datang dan seperti biasa, Arya mengatakan dia tidak ingin Larasati campur tangan dengan hati-hati. Dia mengatakan bahwa mereka bisa mencoba hanya 2 menit. Jika setelah itu dia ingin berhenti, mereka akan melakukannya. Arya ragu-ragu tetapi menerima. Semenit itu menegangkan. Setiap gerakan tampak seperti pengingat tentang apa yang telah hilang. Namun setelah selesai, dia tidak meminta terapis untuk pergi lebih awal. Itu adalah perubahan kecil, hampir tak terlihat, tetapi nyata malam itu ketika Larasati mengucapkan selamat tinggal. Arya memanggilnya sebelum dia pergi. Dia bertanya jam berapa dia akan kembali besok. Dia menjawab jam seperti biasa saat dia mengangguk tanpa menatapnya langsung. Itu bukan permintaan maaf atas teriakan atau janji untuk menjadi lebih baik, tetapi juga bukan penolakan. Kehidupan bersama masih sulit. Ada saat-saat ketika Arya kembali meninggikan suara dan hari-hari ketika Larasati datang dengan hati yang sesak, tidak tahu versi dirinya yang akan dia temui. Namun sesuatu mulai bergerak di bawah permukaan yang tegang itu. Itu belum kepercayaan atau persahabatan. Itu hanyalah ruang kecil di mana tidak semuanya lagi adalah kemarahan.
Dan meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakannya, keduanya tahu bahwa ruang itu tumbuh. Pertama kali Larasati melihat Vias adalah suatu sore ketika rumah lebih sibuk dari biasanya. Arya telah menghabiskan pagi, meninjau kontrak dan dalam suasana hati yang buruk karena beberapa proyek tertunda. Larasati sedang mengatur beberapa dokumen ketika dia mendengar suara sepatu hak tinggi yang kokoh melewati lantai marmer. Itu bukan Ratna. Langkah itu memiliki keyakinan dan sesuatu yang lain, seolah-olah setiap ketukan di lantai menandai wilayah. Fania muncul di pintu studio tanpa mengetuk. Tinggi, berpakaian bagus, rambut lurus tertata sempurna, dan senyum yang tidak mencapai matanya. Dia melihat Larasati dari atas ke bawah dengan ekspresi yang tidak membutuhkan kata-kata untuk dimengerti. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Arya dan nadanya berubah menjadi manis hampir berlebihan. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah dia membutuhkan sesuatu? Apakah dia telah meninjau laporan keuangan terbaru? Arya menjawab dengan kalimat-kalimat pendek. Larasati memperhatikan bahwa postur tubuhnya menjadi lebih kaku ketika Fania berada di dekatnya. Van adalah istri Rian, saudara ipar yang telah mengambil banyak keputusan di perusahaan sejak kecelakaan itu. Dia juga berpartisipasi dalam pertemuan. Meskipun secara resmi dia tidak memiliki jabatan yang jelas, dia mengatakan hanya membantu, tetapi kehadirannya di kantor darurat di rumah itu konstan. Hari itu dia membawa map tebal di bawah lengannya. Dia mendekati meja tanpa meminta izin dan mulai menjelaskan bahwa ada dokumen mendesak yang harus ditandatangani. Prima Arya mengambil pena, tetapi sebelum menandatangani, dia melihat beberapa angka dengan cermat, mengerutkan kening, bertanya mengapa beberapa pengeluaran meningkat begitu banyak. Fania menjawab dengan cepat dengan penjelasan teknis yang tampak dilatih. Larasati yang sedang mengatur beberapa kertas memperhatikan bahwa Arya tidak sepenuhnya yakin ketika dia meminta waktu untuk meninjau dengan tenang. Senyum Via menegang sesaat. Dia mengatakan ada waktu bahwa para mitra menekan. Arya akhirnya meletakkan pena di atas meja dan berkata akan menandatangani nanti. Keheningan yang mengikuti canggung. Fania mengalihkan pandangannya ke Larasati dan bertanya siapa dia. Arya menjawab bahwa dia adalah pengasuh barunya. Via mengangkat alisnya dan berkomentar bahwa dia berharap dia bertahan lebih lama dari yang sebelumnya. Larasati merasakan pukulan itu tetapi dia tetap teguh. Dia menjawab bahwa dia ada di sana untuk bekerja dan tidak lebih. Fania tersenyum tanpa kehangatan dan mengatakan bahwa di rumah ini mudah. Kemudian dia mendekat ke Arya dan dengan nada lebih rendah, mengingatkannya bahwa dia harus percaya pada keluarga, bahwa karyawan datang dan pergi, tetapi darah adalah darah. Larasati tidak mendengar semuanya, tetapi dia mengerti pesannya. Ketika Via pergi, dia meninggalkan parfum yang kuat dan perasaan kontrol di udara. Arya tetap diam selama beberapa menit. Larasati berani bertanya apakah dia ingin dia merapikan dokumen. Dia menjawab, tidak, dia akan membiarkannya begitu saja. Sore itu saat membantunya pindah ke ruang makan, Arya berkomentar bahwa Fania selalu memperhatikan segalanya sejak kecelakaan itu. Dia mengatakan bahwa tanpa Rian dan dia, perusahaan akan runtuh. Tetapi suaranya tidak terdengar bersyukur melainkan lelah. Dalam beberapa hari berikutnya, Via mulai muncul lebih sering. Dia datang tanpa pemberitahuan, meninjau kertas, menelepon dari studio, seolah-olah itu miliknya. Terkadang dia mengabaikan kehadiran Larasati sama sekali. Terkadang dia memberinya instruksi yang tidak ada hubungannya dengan perawatan Arya seperti memintanya membawakan kopi untuk pertemuan di mana dia seharusnya tidak hadir. Larasati mematuhinya tanpa membantah tetapi dia mulai memperhatikan detail-detail aneh. Suatu kali dia melihat Fania dengan cepat menyimpan beberapa dokumen di tasnya ketika Arya meminta untuk melihatnya. Lain kali dia mendengar pertengkaran hebat antara Fania dan Rian di koridor. Mereka berbicara tentang tenggat waktu, transfer tentang kebutuhan agar Arya tidak meninjau beberapa pergerakan. Larasati tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia menduga ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore Arya menerima panggilan dari seorang mitra lama yang bertanya mengapa dia tidak lagi menjawab email penting secara langsung. Arya menjawab bahwa dia selalu tersedia. Ketika dia menutup telepon, dia melihat kotak masuknya dan memperhatikan beberapa pesan yang belum dia lihat. Dia menelepon Rian untuk meminta penjelasan. Rian mengatakan bahwa dia telah menyaringnya untuk menghindari stres. Arya tidak tampak yakin. Larasati mengamati dalam diam. Tetapi setiap kepingan mulai masuk ke dalam pikirannya. Fania tidak hanya ingin membantu, dia ingin mengendalikan ketegangan meningkat ketika Via memutuskan untuk berpendapat tentang rehabilitasi Arya. Dalam pertemuan dengan fisioterapis, dia berkomentar bahwa mungkin mereka membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak akan membuahkan hasil.
Dia mengatakan bahwa yang terbaik adalah menerima kenyataan dan fokus pada perusahaan. Arya mengepalkan tinjunya. Larasati melihat bagaimana kata-kata itu mempengaruhinya lebih dari yang ingin dia tunjukkan. Malam itu, ketika sudah pergi, Arya tetap diam selama berjam-jam. Akhirnya dia berkata bahwa mungkin mereka benar, bahwa mungkin sia-sia bersikeras pada terapi. Larasati menatapnya dan bertanya, apakah itu keputusannya atau keputusan orang lain? Dia tidak menjawab, tetapi pertanyaan itu melayang. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Fanny mulai mempertanyakan kehadiran Larasati. Dia mengatakan kepada Ratna bahwa dia tidak mempercayainya, bahwa tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Dia bahkan menyindir bahwa dia mungkin memanfaatkan situasi itu. Ratna membela Larasati, tetapi keraguan telah tertanam. Suatu pagi ketika Larasati mengatur arsip digital di komputer Arya, dia menemukan sebuah folder dengan laporan keuangan terbaru. Dia memperhatikan pergerakan uang ke rekening yang tidak dikenalnya. Dia bukan seorang akuntan, tetapi angkanya tinggi. Tepat pada saat itu, Fania masuk tanpa mengetuk. Saat melihat layar, ekspresinya berubah. Dia menutup laptop secara tiba-tiba dan mengatakan kepada Larasati bahwa dia tidak boleh melihat hal-hal yang bukan urusannya. Arya yang berada di sisi lain studio mengamati adegan itu dalam diam. Untuk pertama kalinya, dia tidak langsung membela Fania. Dia hanya bertanya apa yang terjadi. Fania menjawab bahwa pengasuh itu melanggar informasi pribadi. Larasati menjelaskan bahwa dia hanya merapikan arsip seperti yang telah dia minta. Suasana menjadi tegang. Arya meminta agar komputer dibiarkan saja hari itu. Van pergi dengan kesal. Setika mereka tinggal berdua, Arya menatap Larasati dengan campuran keraguan dan keingintahuan. Dia bertanya persis apa yang dia Larasati ragu sejenak tetapi memutuskan untuk jujur. Dia berbicara tentang transfer dan jumlah yang tampak aneh baginya. Arya terdiam memproses informasi. Itu adalah pertama kalinya tatapan ketidakpercayaan yang selalu dia arahkan ke dunia tidak tertuju padanya, tetapi pada orang lain. Dan saat matahari terbenam di taman, sesuatu mulai berubah tidak hanya di antara mereka, tetapi dalam cara Arya memandang keluarga yang mengklaim melindunginya. Sejak Larasati melihat pergerakan aneh itu di komputer, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia bukan akuntan atau ahli keuangan, tetapi dia telah bertahun-tahun mengelola setiap rupiah di rumahnya. Dia tahu kapan sesuatu tidak beres. Malam itu dia hampir tidak tidur. Dia memikirkan apakah dia melakukan kesalahan dengan berbicara. Dia memikirkan bahwa mungkin dia mencampuri sesuatu yang bukan urusannya. Tetapi dia juga teringat wajah Arya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Itu bukanlah wajah marah, itu adalah keraguan. Dan itu baru. Keesokan harinya dia datang ke rumah dengan perasaan bahwa suasana lebih tegang. Arya berada di studio meninjau kertas dengan konsentrasi yang belum pernah dia tunjukkan selama berminggu-minggu. Begitu dia melihatnya masuk, dia memintanya untuk menutup pintu. Dia tidak meninggikan suara, tidak ada sarkasme, hanya bertanya agar dia menjelaskan lagi apa yang diperhatikan. Larasati berbicara perlahan. Dia mengatakan bahwa transfer sering keluar ke satu rekening yang sama dan bahwa konsepnya sangat umum. Biaya operasional, penasihat eksternal, pembayaran mendesak, tetapi jumlahnya tinggi dan berulang. Arya mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa rekening-rekening itu tidak biasa sebelum kecelakaan. Larasati tidak menambahkan apapun. Dia tidak ingin tampak menuduh siapapun. Dia menyalakan komputer dan memintanya untuk menunjukkan persis di mana dia melihat itu. Kali ini ketika dia membuka folder, tidak ada yang menutupnya secara tiba-tiba. Arya mulai meninjau satu persatu file. Keheningan begitu kuat sehingga klik mouse terdengar seperti palu. Setelah beberapa menit, dia mengambil telepon dan menelepon Rian. Dia memintanya datang sore itu juga dengan semua laporan keuangan terperinci. Suaranya tegas, berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Larasati memperhatikan perubahan itu seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah aktif. Sebelum Rian datang, Fania muncul lebih dulu. Dia masuk dengan keyakinan yang sudah menjadi kebiasaan. Dia mengatakan bahwa dia mendengar Arya ingin meninjau rekening. Dia mencoba terdengar tenang, tetapi dia terlihat tegang. Dia menjelaskan bahwa semuanya terkendali, bahwa tidak perlu meragukan keluarga. Arya menatapnya berkedip. Dia mengatakan bahwa meninjau angka bukanlah ketidakpercayaan. Itu adalah haknya sebagai pemilik. Fania menekan bibirnya, menatap Larasati seolah-olah dia tahu dari mana kegelisahan itu berasal. Tatapan itu jelas. Dia menunjukkannya tanpa kata-kata. Berjam-jam kemudian Rian datang dengan beberapa map. Studio itu menjadi semacam ruogasi. Arya meminta Larasati untuk tetap tinggal. Fania mengerutkan kening pada itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Rian mulai menjelaskan pergerakan itu. Dia berbicara tentang investasi sementara, pembayaran di muka, peluang yang tidak bisa mereka lewatkan. Tetapi setiap penjelasan memiliki celah. Arya mengajukan pertanyaan langsung. Tanggal pasti, nama pemasok, kontrak yang ditandatangani. Rian lebih ragu dari yang seharusnya. Larasati mengamati dalam diam, tetapi dia merasa udara menjadi lebih berat. Pada satu titik, Arya meminta untuk melihat bukti transfer tertentu yang berulang setiap bulan. Rian mencari di antara kertas-kertas dan mengatakan bahwa dia tidak memilikinya di sana, bahwa dia akan mengirimkannya nanti. Jawaban itu tidak disukai Arya. Tatapannya berubah, itu bukan lagi tatapan pria yang lelah. Itu adalah tatapan seseorang yang mulai curiga serius. Ketika pertemuan berakhir, Fania mendekati Larasati di koridor. Dia mengatakan bahwa dia harus ingat tempatnya di rumah ini, bahwa dia tidak ada di sana untuk menanamkan keraguan di kepala Arya. Larasati merasakan dorongan untuk menjawab dengan keras, tetapi dia menahan diri. Dia hanya mengatakan bahwa satu-satunya minatnya adalah melakukan pekerjaannya dengan baik. Fania sedikit membungkuk padanya dan memperingatkannya bahwa dalam bisnis besar, segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Kemudian dia pergi. Peringatan itu terus berputar di benak Larasati. Sore itu Arya meminta sesuatu yang belum pernah dia lakukan dalam waktu lama. Dia ingin pergi ke kantor pusat perusahaan. Ratna terkejut ketika mendengar keputusannya. Dia mencoba meyakinkannya agar tidak terlalu memaksakan diri. Tetapi dia bersikeras. Larasati membantunya bersiap. Perjalanan itu sunyi. Setibanya di gedung, beberapa karyawan terdiam menatap. Beberapa tampak gugup, yang lain berpura-pura normal. Arya meminta untuk dibawa langsung ke ruang rapat. Selama berjam-jam dia meninjau laporan, berbicara dengan akuntan, meminta akses yang sebelumnya tidak dia butuhkan karena dia sangat mempercayai Rian. Sedikit demi sedikit, semakin banyak ketidaksesuaian muncul. Faktur yang digelembungkan, layanan yang dibayar ke perusahaan yang baru dibuat, kontrak yang ditandatangani tanpa otorisasi langsungnya. Setiap data baru seperti kepingan yang mengkonfirmasi apa yang pertama kali dilihat Larasati, hampir secara tidak sengaja. Fania tiba di kantor ketika sudah larut. Dia mencoba campur tangan dengan mengatakan bahwa semuanya memiliki penjelasan. Tetapi Arya tidak lagi mendengarkannya dengan kepercayaan yang sama. Larasati tetap di samping sadar bahwa perannya bukan untuk menjadi protagonis. Namun dia tahu bahwa hari itu menandai sebelum dan sesudah. Ketika mereka kembali ke rumah, Arya kelelahan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Itu bukan hanya kemarahan, itu adalah tekad. Dia meminta Larasati untuk merapikan semua arsip digital mulai dari awal tahun besok. Dia mengatakan bahwa dia ingin meninjau semuanya secara pribadi. Larasati mengangguk. Dia tahu itu akan membawa konsekuensi. Malam itu saat mengucapkan selamat tinggal, Arya memanggil namanya. Itu adalah pertama kalinya dia melakukannya tanpa rasa dingin. Dia berterima kasih padanya. Meskipun hampir tidak terdengar, Larasati merasakan simpul di tenggorokannya. Itu bukan kemenangan, itu bukan perayaan, itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tetapi di tengah rumah yang penuh ketegangan ini, dia mengerti bahwa dia bukan lagi hanya pengasuh yang tidak ada yang menyangka akan bertahan. Dia telah menjadi orang yang membuka pintu yang orang lain ingin tetap tertutup. Dan di balik pintu itu ada lebih dari sekadar angka yang salah tempat. Hari-hari setelah kunjungan ke kantor terasa berat. Arya hampir tidak tidur. Dia begadang meninjau arsip, membandingkan angka, melakukan panggilan yang sebelumnya dia delegasikan tanpa berpikir. Larasati memperhatikannya lebih fokus, tetapi juga lebih tegang. Tekanan itu membebani dirinya. Dia hampir tidak mencicipi makanannya dan menolak untuk beristirahat. Ratna mencoba meyakinkannya untuk tenang, tetapi dia bertekad untuk memahami apa yang terjadi dengan perusahaannya. Saat dia terperangkap dalam amarahnya sendiri, Fania sebaliknya lebih jarang muncul di rumah. Tetapi ketika dia melakukannya, senyumnya tampak lebih dipaksakan. Suasananya tegang. Sore ketika Larasati sedang merapikan dokumen di studio, Arya mulai bernapas berbeda. Awalnya ringan, seolah-olah dia lelah. Dia mengangkat pandangannya dan memperhatikan bahwa wajahnya lebih pucat dari biasanya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya sakit kepala ringan. Dia mencoba melanjutkan membaca tetapi tangannya mulai gemetar. Larasati berhenti melakukan apa yang dia lakukan dan mendekat. Napasnya menjadi cepat dan tidak teratur. Arya menekan dadanya dengan satu tangan seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Larasati merasakan gelombang ketakutan di perutnya. Tetapi dia tidak membuang waktu. Dia segera menelepon dokter keluarga sambil mencoba menjaga Arya tetap sadar. Dia mencoba mengatakan bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia tidak berlebihan, tetapi keringat di dahinya mengatakan sebaliknya. Larasati membantunya berbaring di sofa.
Dia mengangkat sedikit kakinya seperti yang diajarkan dalam pertolongan pertama dan berbicara dengannya dengan tenang agar dia tidak panik. Menit-menit terasa seperti keabadian. Ratna berlari ketika mendengar keributan itu. Melihat kakaknya seperti itu, dia terpaku sejenak. Dokter datang tak lama kemudian dan memeriksa Arya dengan cepat. Dia mengatakan bahwa itu tampak seperti krisis kecemasan yang kuat dikombinasikan dengan kelelahan ekstrem. Tetapi mereka perlu membawanya ke rumah sakit untuk menyingkirkan sesuatu yang lebih serius. Ambulans tiba dengan lampu yang menyala yang memecah ketenangan jalan. Saat dia dibawa masuk, Arya mencari Larasati dengan matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya memantulkan sesuatu yang berbeda dari kemarahan biasanya. Itu adalah ketakutan yang nyata. Di rumah sakit tes mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah jantung yang serius. Tetapi kadar stresnya sangat tinggi. Dokter berkata dengan jelas, jika dia terus seperti ini, itu bisa rumit. Dia merekomendasikan untuk menurunkan ritme, tidur lebih baik dan tidak membebani Segasan sendirian. Arya mendengarkan dalam diam. Dia tidak membantah, itu sudah aneh. Larasati tinggal di ruang tunggu sementara Ratna berbicara dengan dokter. Dia memikirkan anak-anaknya bagaimana rasanya kehilangan Rama dan masih memiliki begitu banyak pertanyaan. Melihat Arya yang rentan mengaduk sesuatu dalam dirinya, itu bukan belas kasihan. Itu adalah pengakuan bahwa di balik pria yang sulit itu ada seseorang yang juga ketakutan. Ketika dia dibawa ke kamar untuk observasi, Larasati masuk perlahan. Arya lebih tenang terhubung dengan beberapa monitor. Dia menatapnya dan kali ini tidak ada sarkasme. Dia mengatakan bahwa dia benci merasa lemah. Larasati mendekat dan menjawab bahwa siapapun di tempatnya akan kelelahan. Bahwa itu bukan kelemahan, tetapi terlalu banyak beban bersamaan. Dia terdiam beberapa detik, kemudian dia mengakui bahwa sejak kecelakaan itu dia belum benar-benar punya waktu untuk memproses apapun. Pertama adalah rasa sakit fisik, lalu kemarahan, kemudian perusahaan. Dia tidak pernah mengizinkan dirinya untuk berhenti. Pengakuan itu tidak panjang atau dramatis, tetapi jujur. Larasati tidak memberinya pidato, hanya mengatakan bahwa dia tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam satu hari dan bahwa meminta bantuan tidak membuatnya kurang mampu. Arya menutup matanya sejenak. Dia tampak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Malam itu dia dirawat di rumah sakit. Ratna harus pulang untuk istirahat beberapa jam dan Larasati menawarkan diri untuk tinggal. Itu bukan bagian ketat dari pekerjaannya, tetapi dia tidak ingin meninggalkannya sendirian. Dini hari, Arya terbangun terganggu oleh mimpi buruk. Napasnya kembali menjadi cepat. Larasati meraih tangannya tanpa berpikir. Dia berbicara dengan tenang, mengingatkannya bahwa dia berada di rumah sakit, bahwa semuanya terkendali. Sedikit demi sedikit dia menjadi tenang, dia tidak segera menarik tangannya. Itu adalah gerakan sederhana, tetapi menandai sesuatu. Keesokan paginya dokter mengizinkannya kembali ke rumah dengan syarat untuk mengurangi ritme dalam perjalanan, keheningan tidak lagi canggung, lebih kepada reflektif setibanya di sana. Arya meminta agar pertemuan hari itu dibatalkan. Dia meminta Larasati untuk membantunya mengatur hanya hal-hal penting. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba, dia menerima untuk beristirahat tanpa membantah. Dia berbaring di kamarnya dan menutup mata sementara Larasati merapikan beberapa bantal agar dia lebih nyaman. Sebelum pergi dia memanggilnya, dia berterima kasih karena tidak kehilangan ketenangannya. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bertindak cepat, mungkin semuanya akan menjadi lebih buruk. Larasati tersenyum tipis dan menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Arya menggelengkan kepalanya, dia tahu apa yang dia katakan. Kris medis itu mengubah dinamika di antara mereka. Itu tidak menghilangkan masalah atau ketegangan dengan Vania, tetapi itu memecahkan sebuah penghalang. Arya berhenti melihatnya hanya sebagai karyawan. Dia mulai percaya bahwa ketika segalanya menjadi tidak terkendali, dia tidak akan lari. Dan Larasati saat melihatnya rentan di ranjang rumah sakit mengerti bahwa di balik karakter yang keras, ada seorang pria yang telah lama membawa ketakutan dan kemarahan tanpa mengatakannya dengan keras. Setelah krisis di rumah sakit, sesuatu berubah pada Arya. Itu bukan perubahan besar dari sehari ke sehari, tetapi retakan di dinding yang telah dia bangun selama 2 kataran. Dia mulai tidur sedikit lebih baik, menerima jadwal yang direkomendasikan dokter dan mengurangi jam di depan komputer. Larasati memperhatikan bahwa dia tidak lagi bereaksi dengan kemarahan yang sama untuk setiap detail. Dia masih menuntut, tetapi ada saat-saat ketika dia tampak lebih bersedia berbicara. Suatu sore, ketika langit mendung dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, Arya meminta untuk keluar ke taman. Larasati membantunya dengan hati-hati dan membawanya ke bagian di mana ada pohon besar yang memberikan keteduhan.
Mereka tinggal di sana mendengarkan angin menggerakkan dedaunan. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Arya berbicara tanpa menatapnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu. Larasati segera menjawab, hanya merapikan diri di bangku dan menunggu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai. Dia menceritakan bahwa malam itu dia tidak hanya minum beberapa gelas, tetapi juga terganggu oleh pertengkaran dengan Rian. Dia mengatakan bahwa sebelum makan malam, mereka telah berbicara tentang investasi besar yang tidak meyakinkannya. Rian bersikeras bahwa itu adalah kesempatan unik. Arya memutuskan untuk menunda percakapan itu untuk hari lain, tetapi topik itu terus mengganggunya. Ketika Ratna menelepon saat dia mengemudi, dia sudah kesal. Dia menjawab lebih karena dorongan daripada kebutuhan. Saat berbicara dengannya, dia melihat lampu truk trailer terlalu lambat. Dia mengatakan bahwa dia masih bisa mendengar suara benturan. Setiap kali dia menutup mata, suaranya tidak bergetar, tetapi terdengar lebih rendah. Larasati mendengarkannya tanpa menyela. Arya mengaku bahwa selama berbulan-bulan dia menyalahkan Ratna atas panggilan telepon itu. Meskipun jauh di lubuk hati, dia tahu bahwa keputusan untuk menjawab adalah miliknya. Dia juga mengatakan bahwa terkadang dia bertanya-tanya apakah kecelakaan itu hanya nasib buruk atau ada sesuatu yang lain yang memengaruhinya. Kalimat terakhir itu membuat Larasati waspada. Dia menjelaskan bahwa laporan resmi berbicara tentang hujan dan kecepatan berlebih. Tetapi ada detail yang tidak pernah cocok baginya. Misalnya, dia ingat bahwa beberapa hari sebelum kecelakaan itu, dia memperhatikan bahwa rem mobilnya terasa berbeda. Dia pikir itu hanya imajinasinya. Setelah kecelakaan itu, mobil itu hancur dan tidak ada yang memeriksanya lagi. Rian mengurus semua urusan saat dia berada di rumah sakit. Arya mengatakan bahwa pada saat itu dia terlalu sibuk mencoba menggerakkan jari-jari kakinya untuk mempertanyakan apapun. Tetapi sekarang dengan ketidakberesan di perusahaan, ingatan itu kembali dengan kuat. Larasati merasakan hawa dingin. Dia tidak tahu apakah itu kecurigaan nyata atau hanya pikiran yang mencari penjelasan. Dia bertanya apakah dia pernah membicarakan itu dengan seseorang. Arya menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa itu terdengar seperti paranoia. Bahwa tidak ada yang ingin mendengar teori ketika semuanya tampak seperti kecelakaan biasa. Selain itu, mengakui bahwa dia meragukan keluarganya sendiri terasa tak tertahankan. Larasati menatapnya dengan hati-hati. Dia mengatakan bahwa mempertanyakan tidak sama dengan menuduh bahwa jika ada hal-hal yang tidak cocok, itu valid untuk memeriksanya. Arya mengamatinya selama beberapa detik panjang lalu tertawa pendek tanpa ejekan. Dia mengatakan bahwa aneh berbicara tentang ini dengannya, bahwa dia hampir tidak mengenalnya, dan namun dia adalah satu-satunya orang yang dia rasa bisa mengatakannya tanpa terlihat gila atau lemah. Komentar itu melayang di antara mereka berdua. Itu bukan pernyataan romantis, tetapi langkah penting. Pada saat itu Ratna keluar ke taman. Dia datang dengan ponsel di tangan dan wajah khawatir. Dia mengatakan bahwa Fania telah mengadakan pertemuan darurat di kantor tanpa berkonsultasi dengannya. Arya mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengambil keputusan penting tanpa persetujuannya. Ratna ragu sebelum berbicara. Dia mengaku bahwa sejak lama dia merasa Rian dan Fania mengelola perusahaan seolah-olah itu milik mereka. Bahwa seringkali dia tidak dilibatkan dalam percakapan penting. Arya terdiam melihat ke taman lalu ke adiknya, lalu ke Larasati. Jelas bahwa kepingan-kepingan mulai menyatu di benaknya. Malam itu di studio, Arya meminta Larasati untuk mencari arsip asuransi mobil dari kecelakaan itu. Dia ingin meninjau semuanya dari awal. Saat dia mencari di folder fisik yang disimpan di laci yang terlupakan, dia berbicara lebih banyak dari biasanya. Dia mengakui bahwa pada hari kecelakaan itu, dia merasa pedal rem merespon 1 detik terlambat. Dia mengatakan bahwa mungkin itu hanya rasa takut, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Larasati menemukan berkas asuransi dan memberikannya padanya. Arya mulai membaca setiap lembar dengan cermat. Ada laporan teknis foto kendaraan pernyataan. Sekilas tidak ada yang tampak tidak biasa. Namun laporan mekanik terperinci hilang. Arya mengerutkan kening. Dia ingat bahwa perusahaan asuransi seharusnya melakukan satu. Dia mencari di antara kertas-kertas dan tidak menemukannya. Ketiadaan itu menyalahkan sesuatu dalam dirinya. Itu bukan bukti apapun, tetapi itu adalah kepingan yang hilang. Larasati memperhatikan bagaimana tatapannya mengeras. Bukan dengan kemarahan yang tak terkendali, tetapi dengan tekad. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan.
Arya menjawab bahwa pertama-tama dia akan mengkonfirmasi apakah laporan itu ada dan jika ada mengapa tidak ada dalam berkas. Dia tidak berbicara tentang tuduhan atau pelaku, hanya tentang mencari jawaban sebelum Larasati pergi malam itu. Alejandro menghentikannya sekali lagi. Dia mengatakan bahwa selama 2 tahun dia yakin bahwa hidupnya telah berakhir karena kesalahannya sendiri. Bahwa mungkin memang begitu, tetapi dia perlu yakin. Dia berterima kasih karena telah mendengarkan tanpa menghakimi. Larasati menjawab bahwa terkadang hal yang paling sulit bukanlah kebenaran tetapi berani melihatnya. Dia menatapnya dalam diam seolah-olah dia melihat lebih dari sekadar pengasuhnya. Dan saat rumah kembali tenang, pengakuan tentang kecelakaan itu berhenti menjadi ingatan yang tersimpan dan menjadi awal dari keraguan yang bisa mengubah segalanya. Sejak hari Arya mulai meninjau kertas-kertas kecelakaan itu, Fania sepenuhnya mengubah sikapnya terhadap Larasati. Itu bukan lagi hanya tatapan dingin atau komentar yang disamarkan sebagai kesopanan. Sekarang ada sesuatu yang lebih langsung, lebih jelas. Dia melihatnya sebagai ancaman dan Larasati merasakannya setiap kali mereka bertukar pandang di koridor. Suatu pagi begitu dia tiba di rumah, dia memperhatikan bahwa suasana aneh. Koki menghindari tatapannya dan penjaga pintu lebih serius dari biasanya. Ketika dia memasuki studio, Arya tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ada Fania duduk di depan meja meninjau beberapa dokumen. Dia mengangkat pandangannya perlahan ketika Larasati muncul di pintu. Dia memintanya untuk menutup. Nadanya tegas tanpa kelembutan palsu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa beberapa kertas penting telah hilang dari kantor, dan bahwa dia adalah satu-satunya orang baru di rumah itu. Larasati merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia bertanya dokumen apa. Fania menjawab bahwa itu adalah kontrak yang berkaitan dengan investasi baru-baru ini dan bahwa Arya telah memintanya kemarin. Menurutnya tidak ada orang lain yang masuk ke studio. Tuduhannya jelas meskipun dia tidak menggunakan kata itu secara langsung. Larasati segera menyangkal. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyentuh apapun yang tidak diminta darinya. Fania menyilangkan tangan dan mengatakan bahwa segalanya tidak cocok. Tepat pada saat itu, Arya masuk ke studio. Dia memperhatikan ketegangan. Seketika dia bertanya apa yang terjadi. Fania mengambil alih kata sebelum Larasati bisa mengatakan apapun. Dia menjelaskan bahwa dokumen-dokumen hilang dan bahwa karena tanggung jawab mereka harus meninjau siapa yang memiliki akses. Dia melihat Larasati saat berbicara. Arya mengerutkan kening. Dia bertanya, dokumen apa tepatnya? Fania menyebutkan kontrak. Arya terdiam sejenak lalu berkata bahwa dia sendiri yang memindahkannya ke folder digital lain tadi malam. Keheningan itu berat. Fania berkedip terkejut mencoba tetap tenang dan mengatakan bahwa mungkin ada kebingungan tetapi sudah terlambat. Tuduhan telah dibuat. Larasati merasakan campuran kelegaan dan kemarahan, bukan karena kesalahan, tetapi karena niatnya. Arya menatap Fania dengan ekspresi yang tidak ramah. Dia memintanya untuk memastikan sebelum menunjuk seseorang. Fania menjawab bahwa dia hanya melindungi kepentingan perusahaan. Kemudian dia meninggalkan studio dengan langkah cepat. Ketika mereka tinggal berdua, Arya mengamati Larasati dalam diam. Dia memintanya untuk jujur bahwa jika dia merasa tidak nyaman dengan situasi itu, kapan saja katakan padanya. Larasati menarik napas dalam-dalam. Dia mengaku bahwa dia merasa tidak nyaman, tetapi bukan karena pekerjaan, tetapi karena cara Fania memperlakukannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada di sana untuk terlibat dalam masalah keluarga, tetapi dia juga tidak akan menerima tuduhan yang tidak adil. Arya mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, dia tampak mengerti bahwa tekanan tidak hanya menimpanya. Sore itu keadaan memburuk. Kembali bersama Rian dan menuntut pertemuan pribadi dengan Arya. Mereka bersikeras bahwa kehadiran Larasati menyebabkan gangguan dan konflik. Rian mengatakan bahwa sejak dia datang, Arya menjadi lebih tidak percaya dan itu mempengaruhi stabilitas perusahaan. Arya mendengarkan tanpa menyelah. Fania melangkah lebih jauh. Dia menyarankan bahwa mungkin Larasati mempengaruhi keputusannya. Menamkan keraguan di mana dia tidak tahu. Itu adalah pukulan langsung. Ketika Larasati dipanggil ke studio, dia tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Dia masuk dengan dahi terangkat. Meskipun di dalam dia merasakan ketakutan. Rian berbicara lebih dulu. Dia mengatakan bahwa demi kebaikan semua orang yang terbaik adalah dia mencari pekerjaan lain. Bahwa perusahaan bisa membayarnya kompensasi jika dia segera pergi. Larasati menatap Arya. Dia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Fania memanfaatkan keheningan untuk memperkuat ide itu. Dia mengatakan bahwa rumah itu membutuhkan ketenangan, bukan kecurigaan. Larasati merasakan tenggorokannya tercekat, tetapi dia tidak akan menangis.
Di sana dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah absen dari pekerjaannya, bahwa dia selalu transparan, dan bahwa jika mereka ingin memecatnya, Dika akan menerimanya tetapi tidak dengan tuduhan palsu. Arya mengangkat tangan untuk menghentikan diskusi. Suaranya jelas, dia mengatakan bahwa keputusan tentang siapa yang bekerja di rumahnya adalah miliknya sendiri. Dia melihat Rian dan Fania secara langsung. Dia meyakinkan bahwa Larasati tidak akan pergi ke Manun. Keheningan itu berat. Fania mencoba membalas, tetapi Arya tidak mengizinkannya. Dia mengatakan bahwa jika ada yang menimbulkan ketidakpercayaan, itu bukanlah orang yang hanya melakukan pekerjaannya. Rian menekan bibirnya dan menarik lengan untuk keluar dari studio sebelum diskusi meningkat lebih jauh. Ketika pintu tertutup, Larasati menghela napas yang ditahannya. Arya bersandar di kursi kelelahan. Dia meminta maaf karena telah memaparkannya pada hal itu. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti bahwa situasinya rumit, tetapi di dalam dirinya sesuatu telah berubah. Dia bukan lagi hanya pengasuh yang membutuhkan pekerjaan. Sekarang dia berada di tengah pertempuran yang tidak dia cari. Malam itu, saat keluar dari rumah, dia memperhatikan bahwa penjaga itu kembali menghindari tatapannya. Dia tahu bahwa rumor sudah beredar. Via tidak akan tinggal diam, dan meskipun Arya telah membela dia, itu hanya membuat ketegangan meningkat. Saat dia berjalan menuju hal tebus, Larasati memikirkan anak-anaknya dan apa yang dipertaruhkan. Dia tahu bahwa yang termudah adalah pergi. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia pergi sekarang, dia akan meninggalkan Arya sendirian di tengah sesuatu yang jelas tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, sejak dia menerima pekerjaan itu, dia mengerti bahwa tinggal bukan hanya kebutuhan ekonomi. Itu adalah keputusan yang dapat mengubah arah segalanya. Setelah pertemuan di mana Arya memperjelas bahwa Larasati tidak akan pergi, rumah itu berubah sepenuhnya. Itu tidak terlihat dari luar, tetapi terasa di udara. Karyawan berbicara lebih pelan ketika dia lewat. Fania tidak lagi masuk ke studio tanpa mengetuk. Tetapi ketika dia melakukannya, tatapannya terhadap Larasati langsung tanpa mencoba menyembunyikan penolakan. Arya, sebaliknya, tampak lebih tegas dari sebelumnya. Pagi itu juga dia meminta semua kontrak yang ditandatangani selama 2 tahun terakhir dibawa kepadanya. Dia ingin meninjaunya satu persatu. Larasati merapikan meja seperti tidak pernah sebelumnya. Dia memisahkan dokumen berdasarkan tanggal, jenis, investasi, perusahaan yang terlibat. Mereka bekerja dalam diam, tetapi itu adalah keheningan yang berbeda dari minggu-minggu pertama. Sekarang ada tujuan bersama. Di tengah tinjauan ini, Arya menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Serangkaian pembayaran yang disetujui dengan tanda tangannya digital pada tanggal-tanggal ketika dia berada di rumah sakit masih di bawah pengaruh obat penenang kuat. Dia melihat layar berkali-kali seolah-olah dia berharap itu berubah sendiri. Dia segera menelepon Ratna. Dia mengkonfirmasi bahwa pada tanggal-tanggal tersebut dia hampir tidak sadar. Itu menyalakan alarm yang jelas. Larasati merasakan perutnya tercekat. Itu bukan lagi hanya kecurigaan ringan. Itu sesuatu yang lebih serius. Arya meminta agar Departemen Sistem dipanggil untuk memverifikasi dari perangkat mana otorisasi tersebut dibuat. Jawaban datang berjam-jam kemudian. Operasi dilakukan dari kantor pusat, bukan dari rumahnya atau dari rumah sakit. Wajah Arya mengeras. Dia tidak meninggikan suara, tidak memukul apapun. Ketenangan itu lebih meresahkan daripada teriakan apapun. Sore itu muncul lagi. Kali ini dengan nada yang lebih terhitung. Dia mengatakan bahwa dia mendengar bahwa mereka sedang meninjau tanda tangan digital dan bahwa mungkin itu adalah kesalahan teknis. Arya membiarkannya berbicara. Ketika dia selesai, dia menunjukkan tanggal dan waktu pasti dari salah satu otorisasi. Dia bertanya langsung siapa yang memiliki akses ke tanda tangan elektroniknya di kantor. Fania ragu sejenak sebelum menjawab bahwa Rian dan Departemen Keuangan. Arya menatapnya lebih lama dari biasanya. Dia mengatakan bahwa dia akan meminta audit eksternal independen. Kata itu jatuh seperti bom. Van mencoba membujuknya. Dia mengatakan bahwa itu akan mengirimkan pesan negatif kepada mitra, bahwa itu akan menciptakan ketidakpercayaan. Tetapi Arya tidak lagi bersedia mundur. Ketika Fania pergi menutup pintu dengan lebih keras dari yang diperlukan, Larasati berdiri di depan meja. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Arya memecah keheningan. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bersikeras meninjau arsip hari itu, mungkin dia tidak akan pernah menyadarinya. Larasati menggelengkan kepalanya. Dia mengingatkannya bahwa keputusan untuk menyelidiki adalah miliknya, menatapnya dengan ekspresi yang memajukan rasa hormat dan sesuatu yang lebih lembut. Malam itu saat mereka merapikan dokumen terakhir, Arya bertanya sesuatu yang pribadi untuk pertama kalinya. Dia bertanya bagaimana dia menghadapi kematian suaminya. Pertanyaan itu mengejutkannya.
Larasati membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Dia menceritakan bahwa pada awalnya dia bahkan tidak tahu bagaimana bangun dari tempat tidur. Bahwa dia merasakan kemarahan, rasa bersalah, dan ketakutan sekaligus. Tetapi dia memiliki anak-anaknya yang menatapnya setiap hari menunggu dia untuk melanjutkan. Itu memaksanya untuk bergerak meskipun dia tidak punya kekuatan. Arya mendengarkan tanpa menyela. Kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak punya anak yang menatapnya seperti itu. Bahwa mungkin arena itulah dia membiarkan dirinya stagnan begitu lama. Larasati menjawab bahwa itu bukan tentang memiliki anak, tetapi tentang memutuskan untuk bangun untuk diri sendiri. Komentar itu bukanlah pelajaran, itu adalah kebenaran sederhana. Dia mengangguk perlahan. Keesokan harinya, laporan awal audit pertama tiba itu mengkonfirmasi ketidakberesan penting dalam beberapa operasi. Beberapa transfer dikaitkan dengan perusahaan hantu. Arya membaca setiap baris dengan cermat. Dia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Kemudian dia meminta Rian dipanggil untuk besok. Ketegangan terasa, bahkan pada staf rumah. Ratna gugup. Dia berjalan bolak-balik tidak tahu bagaimana menghadapi kemungkinan suaminya sendiri terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Larasati tetap di samping fokus pada pekerjaannya. Tetapi dia tahu bahwa dia berada di tengah badai yang baru saja dimulai. Malam itu ketika dia membantu Arya pindah ke kamarnya, dia menghentikannya sebelum dia pergi. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam pertemuan dengan Rian, dia ingin dia tahu bahwa dia mempercayainya, bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menunjuknya lagi tanpa bukti. Larasati merasakan simpul di tenggorokannya. Dia tidak menjawab dengan kata-kata panjang, hanya berkata terima kasih dan keluar. Saat menutup pintu, dia bersandar di dinding sejenak. Dia menyadari bahwa tanpa mencarinya, dia telah menjadi seseorang yang penting dalam kehidupan pria yang pada awalnya hampir tidak bisa menatapnya tanpa marah. Dan sekarang dengan audit di atas meja dan konfrontasi keluarga yang akan meledak, kepercayaan yang baru saja diberikan Arya padanya bukan hanya isyarat baik, itu adalah pernyataan yang jelas bahwa dia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Pagi berikutnya, dengan kedatangan laporan audit dimulai dengan keheningan yang berat di rumah, Arya hampir tidak berbicara saat sarapan. Dia menatap kosong ke satu titik yang tidak ada di sana. Seolah-olah dia sedang meninjau setiap angka dalam pikirannya. Larasati memperhatikan bahwa meskipun tenang di luar, di dalam dia sedang berperang. Pertemuan dengan Rian akan berlangsung dalam beberapa jam. Tetapi sebelum itu, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Fisioterapis datang tepat waktu. Seperti setiap Selasa dan Kamis selama berminggu-minggu, sesi-sesi itu singkat dan tegang. Arya membatalkan di tengah jalan atau menolak untuk mencoba latihan baru. Tetapi hari itu berbeda. Ketika terapis bertanya apakah mereka akan melakukan latihan biasa, Arya menjawab bahwa dia ingin mencoba sesuatu yang lebih menuntut. Larasati mengangkat pandangannya karena terkejut. Terapis ragu sejenak dan kemudian menjelaskan bahwa mereka bisa mencoba latihan untuk memperkuat batang tubuh dan meningkatkan keseimbangan. Itu tidak menjanjikan keajaiban, tetapi kemajuan kecil jika ada ketekunan. Arya mengangguk tanpa sarkasme. Sesi dimulai dengan gerakan dasar. Larasati di samping, siap membantu jika perlu. Usaha itu terlihat di wajah Arya. Setiap repetisi membuatnya sulit. Keringat muncul di dahinya, tetapi dia tidak meminta berhenti. Pada satu titik, terapis menyarankan untuk mencoba bertahan selama beberapa detik dengan bertumpu pada palang paralel, khusus yang telah dipasang berminggu-minggu yang lalu dan hampir tidak digunakan. Arya menatap palang seolah-olah itu adalah tantangan pribadi. Larasati merasakan simpul di perutnya. Dia tahu bahwa percobaan ini bisa berakhir dengan frustrasi dengan bantuan terapis dan dia Arya memposisikan diri. Tangannya mengencangkan palang dengan kuat. Terapis menghitung sampai 3 dan dengan dukungan Arya sedikit mengangkat berat tubuhnya. Dia tidak berdiri sepenuhnya, tetapi juga tidak sepenuhnya duduk. Itu hanya sedetik, lalu sedetik lagi. Lengannya gemetar. Larasati melihat di matanya sesuatu yang belum pernah dia lihat sejak dia datang ke rumah ini. Tekad tanpa kemarahan. Ketika dia kembali duduk, dia bernapas terengah-engah. Dia tidak tersenyum tetapi juga tidak mengutuk percobaan itu meminta untuk mengulanginya. Mereka mencobanya beberapa kali lagi. Dia tidak berhasil bertahan lama, tetapi setiap percobaan adalah kemajuan kecil. Saat sesi berakhir, terapis mengatakan bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka dapat bekerja dengan program yang lebih intensif. Arya mengangguk kelelahan tetapi fokus. Keputusan itu tidak kebetulan. Larasati tahu tinjauan perusahaan, keraguan tentang kecelakaan itu, pengkhianatan potensial dari seseorang yang dekat, semua itu menggerakkan sesuatu di dalam dirinya.
seolah-olah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya bukan hanya tentang uang atau dokumen, tetapi juga tentang tubuhnya sendiri. Setelah terapi, Arya meminta beberapa menit sendirian dengan Larasati. Dia mengatakan bahwa selama 2 tahun dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mencoba berjalan lagi adalah membuang-buang waktu, bahwa dia lebih suka fokus pada perusahaan karena setidaknya di sana dia merasa bisa memenangkan sesuatu. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa jika dia akan menghadapi apa yang dia temukan, dia perlu kuat dalam segala hal. Larasati mendengarkannya dengan penuh perhatian, dia tidak mengatakan bahwa semuanya akan mudah, hanya menjawab bahwa kemajuan kecil juga berarti. Nanti Rian datang untuk pertemuan. Ketegangan jelas terlihat sejak dia melintasi pintu. Arya menyambutnya di studio dengan laporan audit di atas meja. Larasati tetap dekat merapikan kertas tetapi tanpa campur tangan, percakapan dimulai secara formal. Tetapi segera menjadi langsung. Arya menunjukkan ketidakberesan, tanda tangan digital perusahaan hantu. Rian mencoba menjelaskan setiap poin, tetapi jawabannya tidak lagi seaman sebelumnya. Ketika Arya menyebutkan kemungkinan tuntutan resmi, jika tidak ada penjelasan yang jelas, Rian kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan segalanya dengan tujuan melindungi perusahaan saat dia tidak berdaya. Kata itu menyalakan sesuatu dalam diri Arya. Tidak berdaya? Keheningan yang mengikuti terasa berat. Arya mengatakan kepadanya bahwa berada di kursi roda tidak berarti keluar dari permainan, bahwa dia tidak pernah memberinya izin untuk menggunakan tanda tangannya tanpa otorisasi langsung. Rian menghindari tatapannya. Pertemuan berakhir tanpa solusi yang jelas, tetapi peringatan tegas. Arya menuntut akses penuh ke semua rekening dan mengumumkan bahwa audit akan berlanjut sampai akhir. Ketika Rian pergi, rumah itu dibiarkan dalam keheningan yang canggung. Ratna hancur. Dia tidak ingin percaya bahwa suasnya bisa melintasi garis itu. Larasati dari tempatnya mengerti bahwa konflik baru saja dimulai. Sore itu di luar dugaan, Arya meminta untuk mengulang beberapa latihan pagi. Meskipun tanpa terapis, Larasati membantunya berdiri di depan palang. Kali ini dia berhasil bertahan sedetik lebih lama dari sebelumnya. Itu minimal hampir tidak terlihat bagi siapapun yang melihat dari jauh. Tetapi baginya, itu berarti sesuatu yang besar. Ketika dia kembali duduk, napasnya gemetar. Larasati membungkuk di depannya untuk memastikan dia baik-baik saja. Tatapan mereka bertemu pada ketinggian yang sama. Tidak ada kata-kata besar, hanya kepastian bersama. Dia mulai benar-benar bertarung, tidak hanya melawan pengkhianatan yang mengelilinginya, tetapi melawan gagasan bahwa hidupnya telah berakhir malam itu di bawah hujan. Dan saat matahari mulai terbenam di belakang jendela rumah, Arya tidak lagi tampak seperti pria yang berharap semuanya akan terselesaikan sendiri. Sekarang dia bertekad untuk mendapatkan kembali apa yang dia rasakan telah diambil darinya selangkah demi selangkah. Bahkan jika setiap langkah masih bergantung pada palang dan kekuatan yang baru saja mulai kembali. Perubahan pada Arya tidak hanya terlihat di perusahaan atau di terapi, tetapi juga mulai terlihat dalam detail-detail kecil yang sebelumnya tidak ada. Suatu sore ketika Larasati sedang merapikan kepulangannya untuk pulang, dia menerima telepon dari tetangganya yang menjaga Bayu dan Kirana. Dia mengatakan bahwa dia memiliki keadaan darurat keluarga dan tidak dapat menjaga anak-anak. Malam itu Larasati merasakan dunianya berguncang. Dia tidak punya orang lain untuk dihubungi. Dia ragu sejenak sebelum mengetuk pintu studio. Arya mengangkat pandangannya ketika dia masuk. Dia segera memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Larasati menjelaskan situasinya dengan cepat, hampir dengan malu. Dia mengatakan bahwa jika perlu, dia akan segera pergi. Tetapi mungkin besok dia harus mencari solusi yang lebih permanen. Arya mendengarkannya dalam diam. Kemudian dia melakukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Dia mengatakan bahwa dia bisa membawa anak-anak ke rumah sore itu juga. Larasati membuka matanya karena terkejut. Dia mencoba mengatakan bahwa dia tidak ingin merepotkan, bahwa itu tidak profesional untuk mencampurkan urusan. Tetapi Arya bersikeras. Dia mengatakan bahwa rumah itu cukup besar dan tidak mengganggunya. Sebenarnya dia sudah lama memperhatikan bahwa dia selalu lari tanpa melihat ke belakang, seolah-olah hidupnya adalah perlombaan konstan. Malam itu Bayu dan Kirana melintasi gerbang rumah dengan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu. Bayu berusia 5 tahun mencoba terlihat berani. Kirana berusia setahun berpegangan pada tangan ibunya. Arya menyambut mereka di ruang tamu. Dia berada di kursi rodanya dengan postur yang lebih tegak dari biasanya. Lara tegang, siap untuk komentar canggung apapun, tetapi itu tidak datang. Arya bertanya nama mereka dan menunjuk ke taman besar di belakang rumah.
Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa bermain di sana, selama mereka tidak berlari di dekat kolam renang tanpa orang dewasa. Bayu melihat ruang itu seolah-olah itu adalah taman pribadi. Kirana akhirnya melepaskan diri dan berlari ke rumput. Tawa anak-anak memenuhi rumah dengan cara yang sudah lama tidak terdengar. Arya mengamati mereka dari teras. Awalnya dia tampak canggung. Seolah-olah dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Tetapi ketika Bayu mendekat dengan bola dan bertanya apakah dia tahu cara bermain sepak bola, sesuatu berubah dalam ekspresinya. Arya tertawa singkat dan mengatakan bahwa dia dulu bermain cukup buruk. Bayu bersikeras bahwa dia bisa menjadi kiper duduk. Larasati menahan napas. Takut Arya akan merasa tersinggung tetapi dia menerimanya. Mereka menempatkan diri di depan gawang kecil yang dibuat dari pot. Bayu menendang dengan lembut dan Arya mencoba menahan bola dengan tangannya. Itu bukanlah permainan yang sempurna, tetapi itu nyata. Kirana bergabung nanti, merayakan setiap gol, seolah-olah itu adalah final. Larasati mengamati dari kejauhan dengan campuran kelegaan dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak dia tahu cara menamainya. Adegan ini tidak termasuk dalam rencana asli siapapun. Nanti ketika anak-anak makan malam di dapur, Arya bertanya kepada Larasati tentang suaminya. Dia ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk menjawab. Dia menceritakan bahwa Rama adalah seorang mekanik, bahwa dia selalu bermimpi membuka bengkel sendiri. Kecelakaan yang membunuhnya terjadi dengan cepat. Sebuah tabrakan di jalan sekunder. Arya mendengarkan dengan cermat. Dia tidak mengajukan pertanyaan yang tidak bijaksana, hanya mengatakan bahwa dia mengerti rasanya hidup berubah dalam sekejap. Frasa itu melayang di antara mereka berdua. Syarat dengan pengalaman yang berbeda, tetapi sama-sama menyakitkan. Ketika tiba waktunya tidur, Larasati berpikir untuk kembali ke rumahnya. Tetapi Arya menawarkan agar mereka tinggal di salah satu kamar tamu. Dia mengatakan bahwa sudah larut malam dan dia tidak ingin mereka melakukan perjalanan di malam hari. Larasati menerima dengan rasa terima kasih. Malam itu setelah anak-anak tertidur, Larasati keluar ke koridor dan menemukan Arya menatap ke arah taman yang gelap. Dia mendekat dan berterima kasih karena telah mengizinkan mereka tinggal. Dia menjawab bahwa rumah itu terasa berbeda dengan suara-suara baru. Lebih hidup, dia mengakui bahwa dia lupa bagaimana suara tawa seorang anak. Larasati menatapnya dalam diam. Itu bukan pengakuan dramatis, tetapi jujur keesokan harinya. Bayu turun lebih awal dan menemukan Arya di studio. Tanpa rasa takut, dia mulai bertanya kepadanya tentang perusahaan, tentang bagaimana bangunan besar dibangun. Arya menjawab dengan sabar, menjelaskan hal-hal sederhana, menggambar di selembar kertas. Larasati dari pintu mengamati adegan yang tidak akan pernah diabayangkan berminggu-minggu yang lalu. Arya tidak hanya lebih terbuka dengannya, dia juga lebih terbuka dengan dunia yang dia bawa. Kehidupan bersama ini mulai terulang beberapa hari, tidak selalu tetapi cukup sering sehingga menjadi alami. Anak-anak berhenti melihatnya sebagai pria serius di kursi soda dan mulai melihatnya sebagai seseorang yang dapat menceritakan kisah. Meskipun itu singkat, Arya mulai menyesuaikan jadwalnya untuk terkadang bertepatan dengan jam sekolah. Bertanya bagaimana mereka menjalani hari. Itu bukan perubahan yang berlebihan. Dia masih memiliki saat-saat tegang. Dia masih berurusan dengan audit dan konfrontasi dengan Rian. Tetapi di tengah semua itu, kehadiran Bayu dan Kirana membuka ruang yang sebelumnya tidak ada. Dan Larasati memperhatikannya bukan hanya karena dia sedikit lebih banyak tersenyum, tetapi karena dia mulai berbicara tentang masa depan tanpa menyadarinya. Suatu hari dia menyebutkan bahwa jika dia berhasil menstabilkan perusahaan, dia ingin berinvestasi dalam proyek-proyek yang membantu keluarga pekerja. Bayu mendengarkan dan berkata bahwa dia ingin menjadi insinyur. Arya menjawab bahwa kalau begitu dia harus belajar keras. Percakapan sederhana ini memperjelas sesuatu yang tidak diucapkan oleh orang dewasa. Arya tidak lagi berbicara seperti pria yang pasrah untuk tetap terkurung. Dia berbicara seperti seseorang yang mulai membayangkan melampaui kecelakaan itu. Dan dalam gambaran baru ini, keluarga Larasati bukan lagi kunjungan sementara. Itu adalah bagian dari pemandangan. Kehadiran Bayu dan Kirana di rumah mulai lebih sering terjadi dan Fania tidak menyukainya. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya ketika mereka bertemu di ruang tamu atau di taman, ketidaknyamanannya terlihat jelas. Suatu sore dia datang tanpa pemberitahuan, tepat ketika Arya sedang dalam sesi terapi intensif. Selama berminggu-minggu tingkat latihan telah ditingkatkan.
Sekarang bukan hanya upaya singkat di palang. Sekarang dia melatih kekuatan kaki dengan dukungan khusus dan latihan keseimbangan yang lebih menuntut. Hari itu dia fokus berkeringat, mengatupkan giginya untuk bertahan beberapa detik lebih lama dari biasanya. Larasati berada di samping, memperhatikan setiap gerakan, siap menahannya jika dia kehilangan keseimbangan. Fisioterapis menghitung keras 3 detik per L. Itu adalah upaya terbaiknya sejauh ini. Ketika dia kembali duduk, kelelahan, tetapi puas, Vania bertepuk tangan perlahan dari pintu. Itu bukanlah tepuk tangan yang tulus. Itu adalah ejekan yang disamarkan. Dia mengatakan bahwa begitu banyak usaha patut dikagumi. Tetapi mungkin dia terlalu memaksakan sesuatu yang menurut dokter sudah dianggap tidak mungkin. Komentar itu jatuh dengan berat. Arya menatapnya dengan dingin. Dia memintanya untuk tidak mengganggu sesi. Vania tersenyum mengatakan bahwa dia hanya khawatir tentang kesehatannya. Kemudian dia meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Larasati merasakan firasat buruk. Menit kemudian suara Vania terdengar lebih keras dari biasanya di studio. Tidak semua kata dipahami tetapi nada suaranya. Dia berbicara tentang risiko stabilitas keputusan yang bertanggung jawab. Ketika dia keluar dia melewati Larasati tanpa menatapnya. Tetapi bergumam bahwa bermain keluarga yang sempurna tidak mengubah kenyataan. Frasa ibu tertanam. Keesokan harinya terjadi sesuatu yang menyalakan semua alarm. Fisioterapis menelepon untuk membatalkan sesi. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima instruksi langsung untuk menangguhkan sementara perawatan sampai pemberitahuan lebih lanjut atas rekomendasi medis. Arya bingung. Dia belum menerima rekomendasi baru. Dia segera menelepon dokter. Dokter membantah memberikan perintah itu. Jadi siapa yang melakukannya? Jawabannya datang sendiri ketika terapis menyebutkan bahwa panggilan itu berasal dari kantor perusahaan ditandatangani dengan otorisasi administratif. Arya merasakan darahnya mendidih. Dia tidak berteriak kali ini. Tidak, suaranya keluar tegas ketika dia meminta nomor dari mana panggilan itu berasal. Itu adalah kantor yang sama tempat Rian bekerja, dan di mana menghabiskan sebagian besar waktunya. Larasati hadir saat dia melakukan panggilan itu. Rian menjawab dengan pura-pura terkejut. Dia mengatakan bahwa mereka hanya khawatir tentang stres yang dialami Arya baru-baru ini. Bahwa mereka pikir mengurangi ritme akan menjadi yang terbaik. Arya memperjelas bahwa tidak ada yang berhak mengambil keputusan medis untuknya. Dia menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Rumah itu kembali dipenuhi ketegangan. Sore itu juga Via muncul lagi. Kali ini tanpa senyum. Arya tidak memberinya kesempatan untuk memulai percakapan. Dia langsung bertanya apakah dia memberikan perintah untuk membatalkan terapi. Dia menjawab bahwa dia melakukannya. Bahwa dia melakukannya demi kesejahteraannya. Dia mengatakan bahwa dia melihatnya terobsesi untuk berjalan ketika di AC harusnya menerima kenyataannya. Frasa itu adalah pemicunya. Arya menjawab bahwa realitasnya bukanlah urusan orang lain, bahwa memutuskan untuk mencoba atau tidak adalah haknya. Vania tanpa topeng lagi menjatuhkan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia mengatakan bahwa jika dia pulih terlalu banyak keputusan akan berubah lagi, bahwa perusahaan membutuhkan stabilitas, bukan dorongan emosional. Pengakuan itu lebih jelas dari yang mungkin dia maksudkan. Larasati yang mendengarkan dari pintu yang setengah terbuka merasakan semuanya menyatu. Itu bukan hanya uang, itu adalah kontrol. Jika Arya memulihkan kekuatan fisik dan mental, kekuasaan akan sepenuhnya kembali ke tangannya. Vanaja mencoba memperhalus apa yang dikatakan tetapi sudah terlambat. Arya memintanya untuk pergi dan memperjelas bahwa campur tangan apapun dalam perawatannya tanpa otorisasi akan memiliki konsekuensi hukum. Ketika Via pergi, rumah itu dibiarkan dalam keheningan yang pekat. Arya bernapas terengah-engah, bukan arena usaha fisik kali ini, tetapi karena pengkhianatan yang terbuka. Larasati masuk perlahan ke studio, tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, hanya mendekat dan meletakkan tangan di sandaran kursi. Arya berbicara lebih dulu. Dia mengatakan bahwa sekarang dia mengerti bahwa tidak hanya rekening yang dimanipulasi, tetapi mereka juga mencoba membuatnya lemah. Kata itu melayang, lemah, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam keputusan. Larasati mengingatkannya bahwa meskipun demikian, dia membuat kemajuan bahwa tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Malam itu juga Arya membuat keputusan tegas, dia segera mengganti tim medis dengan yang dipilih langsung olehnya tanpa perantara. Dia juga meminta agar audit diperluas untuk menyelidiki setiap pergerakan yang berkaitan dengan keputusan pribadi yang dibuat atas namanya. Ratna hancur terjebak di antara suaminya dan saudaranya, tetapi tidak ada lagi ruang untuk keraguan.
Keesokan harinya terapi dilanjutkan dengan intensitas lebih tinggi. Arya bekerja dengan tekad yang hampir obsesif, tetapi kali ini bukan karena harga diri, tetapi untuk mendapatkan kembali sesuatu yang ingin direbut darinya. Larasati berada di sisinya dalam setiap upaya. Ketika dia berhasil berdiri selama solo detik penuh dengan dukungan, emosinya sunyi, tetapi nyata tidak ada teriakan atau tepuk tangan yang berlebihan. Hanya tatapan di antara mereka yang mengatakan bahwa meskipun mereka mencoba segalanya untuk melawannya, mereka membuat tua kemajuan. Dan saat Fania mengamati dari jauh, mengerti bahwa rencananya untuk memperlambat pemulihan itu telah gagal, pertempuran tidak lagi diam-diam, sekarang terbuka dan tidak ada yang akan keluar tanpa cerah. Setelah Arya menghadapi Fania karena mencoba membatalkan terapinya, ketegangan tidak lagi tersembunyi. Sekarang semuanya langsung. Tatapan keheningan, pertemuan di perusahaan itu bukan lagi hanya tentang kecurigaan, tetapi tentang pergerakan kekuasaan yang jelas. Dan di tengah semua itu, Larasati mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya terlewatkan. Suatu sore saat dia membantu Arya merapikan beberapa arsip fisik lama yang dibawa dari kantor pusat, dia menemukan sebuah kotak kecil yang tidak diberi label seperti yang lain. Arya memintanya untuk membukanya. Di dalamnya ada salinan kontrak, laporan asuransi, dan beberapa dokumen pribadi terkait kecelakaan itu. Di antaranya sebuah amplop yang tampaknya telah dibuka dan ditutup lagi dengan selotip transparan. Arya mengerutkan kening. Dia tidak ingat pernah melihat amplop itu sebelumnya. Larasati membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada salinan laporan awal asuransi mobil. Itu bukan laporan akhir yang sudah mereka tinjau, tetapi yang sebelumnya lebih teknis. Arya mulai membacanya dalam diam. Seiring dia melanjutkan, ekspresinya berubah. Laporan ini menyebutkan bahwa sistem pengereman mengalami kegagalan hidra sebelum benturan. Itu tidak menyatakan bahwa itu adalah penyebab langsung, tetapi menunjukkan bahwa perlu diselidiki apakah pemeliharaan baru-baru ini memadai. Arya mengangkat pandangannya perlahan. Dia ingat bahwa beberapa minggu sebelum kecelakaan itu, Rian merekomendasikannya untuk membawa mobil ke bengkel baru. Bengkel yang katanya memiliki tarif lebih rendah karena itu milik seorang kenalan. Dia menerimanya tanpa banyak berpikir. Dia tidak pernah mempertanyakannya lagi. Larasati merasakan udara menjadi lebih berat di ruangan itu. Dia bertanya apakah detail itu muncul dalam laporan akhir. Arya menggelengkan kepalanya. Dalam dokumen resmi yang diserahkan ke asuransi, hanya disebutkan kondisi cuaca dan kemungkinan kecepatan berlebih. Tidak ada tentang kegagalan mekanis. Itu berarti seseorang memiliki akses ke laporan awal dan memutuskan bahwa bagian itu tidak sampai pada kesimpulan kasus. Pertanyaannya bukan lagi hanya keuangan, tetapi jauh lebih dalam. Arya meminta perusahaan asuransi segera dipanggil untuk mengkonfirmasi apakah laporan itu telah dikirim secara lengkap pada waktunya. Jawabannya jelas. Laporan awal dikirim ke perwakilan hukum yang ditunjuk oleh keluarga saat dia berada di rumah sakit. Perwakilan itu adalah Rian. Keheningan yang mengikuti sangat panjang. Itu belum merupakan tuduhan langsung, tetapi potongan-potongan itu cocok dengan cara yang mengganggu. Sore itu juga Larasati memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah dia pikirkan selama berhari-hari. Dia tahu bahwa Fania tidak mempercayainya dan melihatnya sebagai hambatan. Jadi alih-alih menghindarinya, dia memutuskan untuk menghadapinya secara langsung, tetapi dengan tenang. Dia menemukannya di kantor perusahaan keesokan harinya meninjau kertas bersama seorang sekretaris. Larasati meminta untuk berbicara dengannya sendirian. Fania menerimanya terkejut dengan inisiatif itu. Di kantor yang tertutup, suasana segera menjadi tegang. Larasati tidak meninggikan suara atau menuduh. Dia hanya bertanya mengapa dia mencoba menghentikan terapi Arya dan mengapa ada keputusan administratif yang diambil tanpa persetujuannya yang sebenarnya. Fania menatapnya dengan dingin. Dia mengatakan bahwa itu bukan urusannya, tetapi Larasati tidak mundur. Dia berbicara tentang laporan awal kecelakaan itu, tentang kegagalan rem, tentang bagaimana detail itu menghilang dari laporan akhir. Untuk pertama kalinya, Fia kehilangan kendali ekspresinya sesaat. Itu minimal, tetapi cukup. Kemudian dia mencoba untuk tenang. Dia mengatakan bahwa dia mencari masalah di mana dia tidak tahu bahwa kecelakaan adalah kecelakaan. Tetapi Larasati tidak ada di sana untuk memperdebatkan teori. Dia hanya ingin melihat reaksinya dan dia melihatnya. Ketika dia keluar dari kantor itu, dia tahu bahwa dia telah menyentuh titik sensitif. Malam itu, Arya mendengarkannya dengan cermat. Ketika dia menceritakan percakapan itu, dia tidak terkejut, lebih seperti mengkonfirmasi sesuatu yang sudah dia duga. Dia mengatakan bahwa jika pemeliharaan kendaraan dimanipulasi dan laporan diubah, itu mengubah segalanya. Bukan hanya karena uang atau kekuasaan, tetapi karena niat di baliknya.
Ratna dipanggil untuk pertemuan itu. Awalnya dia menolak percaya Vespasian bisa menyembunyikan informasi terkait kecelakaan saudara iparnya sendiri. Tetapi ketika Arya menunjukkan laporan awal dan menjelaskan perbedaan dengan dokumen akhir, wajahnya berubah. Dia ingat bahwa Rian adalah orang yang bersikeras mengurus semua urusan saat Arya berada di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa pada saat itu dia sepenuhnya percaya padanya. Sekarang kepercayaan itu tampak rapuh. Malam itu berakhir dengan keputusan yang jelas. Arya akan menyewa seorang ahli peradilan independen untuk meninjau kembali seluruh kasus kecelakaan dari awal. Dia juga akan memperluas audit keuangan untuk mencakup hubungan apapun antara perusahaan yang diuntungkan dan bengkel yang melakukan pemeliharaan kendaraan. Larasati mengamati semuanya dari tempatnya. Sadar bahwa apa yang dimulai sebagai pekerjaan untuk membayar tagihan telah menjadi pusat dari kebenaran yang telah terkubur selama 2 tahun. Sebelum mengucapkan selamat tinggal malam itu, Arya memanggilnya dengan namanya dengan ketegasan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa jika apa yang mereka curigai terkonfirmasi, hidupnya tidak hanya berubah karena kesalahan atau karena hujan malam itu, tetapi berubah karena seseorang memutuskan demikian. Ide itu sulit, tetapi juga menyalakan kekuatan baru dalam dirinya. Dia tidak lagi hanya mencari uang atau berjalan lagi. Dia mencari kebenaran yang lengkap dan saat keheningan kembali memenuhi rumah, sekali lagi rasanya jelas. Pengungkapan yang sedang mereka gali tidak hanya akan mengguncang perusahaan, itu akan menghancurkan keluarga. Investigasi tentang kecelakaan dan keuangan terus berjalan, tetapi pagi itu sesuatu yang berbeda akan terjadi. Itu tidak ada hubungannya dengan dokumen atau pertemuan yang menegangkan. Itu ada hubungannya dengan tubuh Arya dan dengan janji yang telah dia buat dalam diam. Tim medis baru telah menyesuaikan terapi. Sekarang mereka tidak hanya melatih kekuatan, tetapi juga koordinasi dan dorongan kecil pada kaki yang sebelumnya tampak mustahil. Larasati berada di sisinya seperti biasa, tetapi hari itu dia memperhatikan sesuatu yang berbeda di matanya. Itu bukan hanya tekad, itu adalah campuran ketakutan dan harapan yang belum pernah dia lihat saat sebelumnya. Terapis menjelaskan bahwa mereka akan mencoba sesuatu yang lebih menuntut. Dia tidak menjanjikan bahwa dia akan berjalan, tetapi bahwa dia akan mencoba untuk menahan diri dengan lebih sedikit dukungan. Mereka menempatkan palang paralel dan menyesuaikan penyangga di lututnya. Arya menarik napas dalam-dalam. Bayu dan Kirana berada di taman bersama Ratna, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Larasati mengambil posisi di samping, siap untuk menahannya jika dia gagal. Hitungan dimulai. 1, 2. Arya mendorong dengan lengannya. Tetapi kali ini dorongan itu bukan hanya dari lengan. Kakinya merespon sedikit seolah-olah terbangun dari tidur panjang. Dia berdiri tidak sepenuhnya kokoh tetapi lebih tegak dari sebelumnya. Terapis menyesuaikan penyangga tanpa melepaskannya. Arya gemetar. Usaha itu terlihat di setiap otot. Larasati merasakan jantungnya berdebar di dadanya. 3 detik. Kali ini dia tidak langsung jatuh. Dia bertahan. Kakinya menyentuh tanah dengan tekanan nyata. 8 detik. Silu terapis mengatakan untuk mencoba mengambil langkah kecil dengan bantuan. Arya ragu menutup matanya sejenak lalu menggerakkan kaki kanannya beberapa centimeter ke depan. Itu minimal, tetapi itu adalah gerakan yang jelas. Terapis menahan berat badannya, sementara kaki kirinya mencoba mengikutinya. Itu bukanlah langkah yang bersih atau anggun, tetapi itu adalah langkah. Ketika dia kembali duduk, keheningan memenuhi ruangan. Mata Larasati berkaca-kaca, tetapi dia tidak menangis. Arya bernapas seolah-olah dia telah berlari maraton. Dia tidak langsung tersenyum. Dia melihat kakinya seolah-olah bukan miliknya. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke arah Larasati. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi dalam ekspresinya ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Harapan nyata bukan silusi, bukan kata-kata penyemangat, sesuatu yang konkret. Terapis menjelaskan bahwa kemajuan ini adalah hasil dari minggu-minggu kerja keras yang konstan, bahwa itu tidak berarti pemulihan total segera, tetapi bahwa tubuh merespons lebih dari yang diharapkan. Arya mengangguk tanpa bisa banyak bicara. Ketika sesi berakhir, dia meminta beberapa menit sendirian dengan Larasati. Dia mendekat tanpa berkata apa-apa. Dia memecah keheningan. Pertama, dia mengatakan bahwa selama 2 tahun dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah merasakan tanah di bawah kakinya lagi. Bahwa setiap upaya yang gagal semakin menenggelamkannya. Tetapi langkah kecil itu mengubah sesuatu di dalam dirinya. Bukan hanya secara fisik, seolah-olah seluruh hidupnya telah terhenti pada saat kecelakaan itu. Dan sekarang untuk pertama kalinya, sesuatu bergerak maju. Larasati menjawab bahwa langkah itu adalah miliknya. Bahwa tidak ada yang memberikannya. Dia menggelengkan kepalanya.
Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bersikeras untuk melanjutkan terapi ketika semua orang ingin menghentikan, mungkin dia tidak akan berada di sana. Sore itu, ketika Bayu berlari ke studio untuk bertanya apakah mereka bisa bermain sebentar, Arya memanggilnya, memintanya untuk mendekat. Dengan sedikit bantuan dia berhasil berdiri lagi di depan putra tirinya. Tetapi yang semakin dekat, Bayu membuka matanya karena terkejut. Kirana berdiri diam menatap. Arya mengambil langkah pendek lainnya dengan dukungan. Tetapi terlihat anak-anak tidak sepenuhnya memahami besarnya momen itu. Tetapi mereka tahu itu penting. Bayu tersenyum seolah-olah dia telah melihat trik yang luar biasa. Kirana bertepuk tangan tanpa berpikir. Larasti memegang dadanya. Adegan ini tidak direncanakan, itu pengumuman publik. Adalah sesuatu yang sederhana dan sangat besar pada saat yang sama. Nanti, Ratna datang dan melihat kakaknya berdiri selama beberapa detik. Dia meletakkan tangannya di wajahnya. Dia beralih dari ketidakpercayaan menjadi kebanggaan dalam hitungan detik. Tetapi tidak semuanya adalah perayaan. Sementara di rumah itu terjadi kemajuan. Di perusahaan ketegangan terus meningkat. Rian menerima berita kemajuan fisik Arya dengan ekspresi yang dia coba sembunyikan. Fania sebaliknya tidak menyembunyikan ketidaknyamanannya. Dia tahu bahwa setiap langkah yang diambil Arya tidak hanya membawanya lebih dekat untuk berjalan, tetapi juga membawanya lebih dekat untuk mendapatkan kembali kendali penuh. Malam itu ketika rumah kembali tenang, Arya meminta untuk dibawa ke taman. Dia ingin merasakan udara. Larasati menemaninya. Mereka berhenti di depan pohon besar di mana beberapa bulan lalu dia telah mengungkapkan keraguannya tentang kecelakaan itu. Kali ini, suasananya berbeda. Arya melihat ke tanah dan mengatakan bahwa langkah kecil itu hanyalah awal, bahwa masih banyak yang harus dihadapi. Audit penyelidikan, kecelakaan, pengkhianatan yang mungkin. Tetapi dia tidak lagi merasa tak berdaya dalam menghadapi itu. Larasati menatapnya dalam diam. Dia sedikit memutar kursi rodanya ke arahnya dan mengatakan sesuatu yang mengubah suasana di antara mereka. Dia mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin mendapatkan kembali perusahaannya atau kemampuannya untuk berjalan, dia ingin mendapatkan kembali kemungkinan kehidupan yang berbeda. Dan ketika dia mengatakan itu, dia tidak mengalihkan pandangannya dari matanya. Itu bukanlah pernyataan terbuka, tidak ada janji atau kata-kata besar. Tetapi jelas bahwa langkah itu bukan hanya fisik, itu adalah awal dari sesuatu yang melampaui laporan atau konfrontasi apapun. Dan saat malam turun di taman rasanya jelas. Sesuatu telah terbangun dalam diri Arya yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun dengan mudah. Kemajuan Arya berdiri mengubah suasana di rumah tetapi juga mempercepat semua yang tertunda di perusahaan. Tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Ahli peradilan independen yang disewa untuk meninjau kecelakaan itu menyerahkan laporan formal pertamanya minggu itu. Arya meminta pertemuan diadakan di ruang tamu besar rumah, bukan di kantor. Dia ingin Ratna, Rian, dan Fania hadir. Dia juga meminta Larasati hadir meskipun dia tidak berpartisipasi secara langsung. Ketika semua orang duduk, ahli peradilan mulai berbicara dengan jelas. Dia menjelaskan bahwa mereka meninjau catatan bengkel tempat pemeliharaan dilakukan beberapa minggu sebelum benturan. Bengkel itu terkait dengan perusahaan yang baru didirikan yang para mitranya sekarang tidak langsung terhubung dengan firma keuangan yang terkait dengan pergerakan yang terdeteksi dalam audit. Arya tidak mengalihkan pandangannya dari laporan ahli peradilan, melanjutkan. Dia mengkonfirmasi bahwa sistem pengerem menunjukkan manipulasi pada katup hidrolik yang dapat menyebabkan respons tertunda dalam kondisi hujan. Itu bukanlah kegagalan alami karena keausan, itu adalah modifikasi teknis. Keheningan menjadi berat. Ratna menutup mulutnya. Rian mencoba campur tangan dengan mengatakan bahwa itu tidak membuktikan niat bahwa kesalahan mekanis dapat terjadi. Tetapi ahli peradilan jelas manipulasi itu tidak disengaja. Itu membutuhkan intervensi langsung. Arya merasakan dunia menyempit di ruangan itu. Selama 2 tahun dia percaya bahwa semuanya adalah kombinasi nasib buruk dan keputusan yang sembrono. Sekarang kemungkinannya adalah yang lain. Laporan itu juga menunjukkan bahwa pembayaran ke bengkel dilakukan dari rekening perusahaan yang diotorisasi oleh Rian dengan konsep pemeliharaan korporat. Diat itu melengkapi lingkaran dengan audit keuangan. Itu bukan hanya penggelapan dana. Itu adalah jaringan keputusan yang menguntungkan perusahaan hantu sambil melemahkan posisi Arya. Fania adalah yang pertama memecah keheningan. Dia mengatakan bahwa itu adalah tuduhan serius tanpa bukti, bahwa Rian tahu apa yang dia lakukan. Arya menatapnya tanpa berkedip. Dia bertanya, siapa yang merekomendasikan bengkel itu? Fania menjawab bahwa itu Rian. Ketegangan menjadi terlihat. Ratna perlahan berbalik ke arah suaminya. Rian mulai berkeringat.
Dia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin menghemat biaya dan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang manipulasi. Tetapi laporan menunjukkan bahwa bengkel menerima pembayaran tambahan setelah kecelakaan bahkan setelah mobil itu hancur. Itu tidak memiliki penjelasan logis. Arya berbicara dengan ketenangan yang lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Dia mengatakan bahwa selama 2 tahun dia hidup dengan berpikir bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Bahwa dia membawa rasa bersalah, kemarahan dan frustrasi. Berpikir bahwa dia sendiri yang menghancurkan hidupnya. Dia menatap Rian langsung ke mata dan bertanya apakah dia bisa mengatakan bahwa semuanya adalah kebetulan. Rian menghindari tatapannya. Ratna mulai menangis diam-diam. Van bangkit mengatakan bahwa mereka membutuhkan pengacara sebelum melanjutkan. Arya menjawab bahwa dia sudah memilikinya. Pertemuan ini bukan untuk berdebat, tetapi untuk mendengarkan fakta. Pengacara menjelaskan bahwa dengan informasi keuap dan laporan teknis, ada dasar yang cukup untuk mengajukan gugatan penipuan dan kerugian. Dia juga menyebutkan kemungkinan tanggung jawab pidana jika terbukti niat menyebabkan kecelakaan. Kata niat jatuh seperti pukulan kering. Rian meninggikan suaranya untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin Arya lumpuh. Bahwa dia hanya ingin memiliki kendali lebih besar atas perusahaan. Karena dia percaya bahwa dia tidak dapat lagi mengelolanya. Pengakuan itu cukup untuk mematahkan keraguan apapun. Dia tidak mengakui telah merencanakan kecelakaan itu secara langsung, tetapi mengakui bahwa dia tahu tentang manipulasi pemeliharaan dan tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Ratna menatapnya seolah-olah dia tidak mengenalinya. Vania mencoba campur tangan, tetapi pembelaannya terdengar kosong. Arya tidak berteriak, tidak bangkit, tiba-tiba dia tetap duduk, tetapi posturnya teguh. Dia mengatakan bahwa pengkhianatan itu bukan hanya urusan bisnis. Itu pribadi, keluarga. Pengacara mencatat setiap kata. Pertemuan berakhir dengan keputusan yang jelas. Rian akan segera diberhentikan dari semua fungsi dan menghadapi proses hukum yang sesuai. Vania meskipun tidak ada bukti langsung partisipasinya dalam kecelakaan itu, akan diselidiki atas perannya dalam keuangan dan keputusan medis yang diambil tanpa otorisasi. Ketika mereka pergi, rumah itu dibiarkan dalam keheningan yang berat. Ratna duduk tanpa tahu bagaimana memproses apa yang baru saja dia dengar. Arya menatapnya dengan sedih, tetapi tanpa dendam terhadapnya. Dia tahu bahwa dia juga merupakan korban situasi itu. Larasati tetap di latar belakang sepanjang waktu, tetapi dia mengerti bahwa dia sedang menyaksikan momen ketika kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Nanti, ketika mereka tinggal berdua di studio, Arya berbicara dengan suara rendah, tetapi jelas. Dia mengatakan bahwa hal tersulit bukanlah pengkhianatan finansial atau manipulasi mekanis. Hal sulit adalah menerima bahwa seseorang yang dekat lebih memilih melihatnya lemah untuk mengambil alih. Larasati mendekat perlahan. Dia tidak perlu banyak bicara. Dia melanjutkan. Dia mengatakan bahwa langkah kecil yang dia ambil beberapa hari lalu bukan lagi hanya simbol pemulihan fisik. Itu adalah tanda bahwa dia belum selesai. Bahwa meskipun mereka mencoba menghentikannya masih ada. Malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arya tidak begadang meninjau dokumen. Dia duduk diam menatap taman. Tetapi bukan dengan amarah, dengan kejelasan kebenaran telah terungkap. Itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Dan sekarang dia tahu bahwa hidupnya tidak berubah hanya karena kesalahannya. Sesuatu dalam dirinya berhenti membawa beban tak terlihat yang telah dia seret selama 2 tahun. Setelah pertemuan di mana semuanya terungkap, tidak ada yang sama lagi. Berita itu tidak lama menyebar di dalam perusahaan. Beberapa karyawan terkejut. Yang lain mengatakan bahwa mereka selalu curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Rian berhenti muncul di kantor keesokan harinya. Pengacaranya mulai mengirimkan komunikasi yang mencoba menghentikan prosesnya. Tetapi Arya tidak lagi bersedia mundur. Kali ini dia tidak mendelegasikan apapun. Meskipun dia masih menggunakan kursi roda sebagian besar hari, dia mulai lebih sering pergi ke perusahaan. Dia tidak ingin ada yang berbicara untuknya. Pertama kali dia kembali secara resmi sebagai direktur aktif. Suasana di gedung itu tegang, tetapi hormat karyawan berdiri ketika dia memasuki ruang rapat. Itu bukan gerakan yang berlebihan, itu spontan. Arya menatap mereka satu persatu dan berbicara tanpa kertas. Dia mengatakan bahwa itu adalah bulan-bulan yang sulit, bahwa ada kesalahan dan pengkhianatan. Tetapi perusahaan akan terus berjalan. Dia tidak memberikan rincian proses hukum tetapi memperjelas bahwa akan ada transparansi penuh. Suaranya tidak lagi terdengar seperti pria yang lelah, terdengar tegas, percaya diri. Larasati menemaninya hari itu bukan sebagai tokoh publik,
tetapi sebagai dukungan diam. Dia mengamati bagaimana dia mendapatkan balik pijakan dalam setiap percakapan, dalam setiap keputusan. Dia bertemu dengan tim keuangan baru, meminta untuk meninjau kontrak aktif dan segera membatalkan setiap hubungan dengan perusahaan yang terkait dengan rekening yang tidak teratur. Dia juga memerintahkan audit internal berkala untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi. Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Laporan peradilan teknis diajukan secara resmi ke pihak berwenang. Investigasi menunjukkan serangkaian keputusan di mana Rian menyetujui pembayaran dan pemeliharaan tanpa pengawasan yang memadai. Meskipun dia mencoba berargumen bahwa dia tidak pernah ingin menyebabkan kecelakaan itu, bukti manipulasi jelas. Valeria juga dipanggil untuk memberikan kesaksian atas partisipasinya dalam pergerakan keuangan. Dan karena mengintervensi keputusan medis, tekanan media mulai tumbuh. Beberapa media berbicara tentang pengusaha yang menjadi korban keluarganya sendiri. Arya memutuskan untuk tidak memberikan wawancara dulu. Dia ingin prosesnya berjalan tanpa tontonan. Di tengah semua gerakan itu, rehabilitasi tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi bagian sentral dari rutinitasnya. Setiap kemajuan fisik tampaknya menyertai kemajuan hukum. Dia tidak lagi membutuhkan banyak dukungan untuk berdiri. Dia bisa bertahan beberapa detik lebih lama tanpa bantuan langsung. Terapis bahkan mulai bekerja dengan alat bantu khusus di dalam rumah. Pertama kali dia melintasi studio dengan bantuan minimal. Larasati merasakan waktu berhenti. Itu bukanlah perjalanan yang panjang, hanya beberapa langkah lambat dan hati-hati, tetapi itu kokoh. Arya bernapas dengan konsentrasi tanpa berbicara. Ketika dia mencapai ujung ruangan, dia berbalik perlahan dan menatap Larasati dengan senyum kecil. Tetapi nyata senyum itu tidak ada hubungannya dengan uang atau pengadilan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Ratna sebaliknya menjalani proses yang menyakitkan. Dia sementara memisahkan diri dari Rian sambil memahami semua yang telah terjadi. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Arya membantu dengan urusan administratif kecil dan menemani dalam diam. Hubungan antara saudara yang tegang selama bertahun-tahun mulai dibangun kembali sedikit demi sedikit. Arya tidak lagi menatapnya dengan cemu karena panggilan telepon malam kecelakaan itu. Dia mengerti bahwa tanggung jawab itu ada pada orang lain. Suatu sore ketika mereka meninjau dokumen akhir untuk secara resmi mengajukan gugatan perdata, Arya membuat keputusan penting. Dia merestrukturisasi dewan direksi perusahaan dan menunjuk dewan independen baru. Dia ingin perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada keluarga. Dia juga membuat dana internal untuk mendukung karyawan yang menghadapi keadaan darurat medis. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia pertimbangkan. Larasati memperhatikan bahwa keputusan-keputusan ini bukan hanya strategis, tetapi juga pribadi, bagian dari transformasi yang lebih besar. Suatu malam setelah hari yang panjang, Arya meminta untuk keluar ke taman. Dia tidak lagi perlu didorong sepanjang waktu. Dengan alat bantu dan dukungan ringan, dia berhasil menempuh sebagian jalan ke pohon di mana berbulan-bulan, lalu dia telah mengungkapkan keraguannya tentang kecelakaan itu. Dia berhenti di sana dan menarik napas dalam-dalam. Larasati berada di sisinya. Dia berbicara dengan tenang. Dia mengatakan bahwa selama 2 tahun, dia hidup dengan berpikir bahwa dia telah dikalahkan, bahwa dia kehilangan mobilitas, kepercayaan diri dan kendali. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa mereka tidak menghancurkannya. Mereka hanya memaksanya untuk membangun kembali dari nol. Dia melihat tangannya bertumpu pada alat bantu, dan kemudian mengangkat pandangannya ke arahnya. Dia menghantam bahwa jika bukan karena kedatangannya, mungkin dia masih akan terkurung di studio. Berpikir bahwa semuanya adalah kesalahannya sendiri. Larasati merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengatakan apa-apa yang berlebihan, tidak ada janji atau kata-kata besar, tetapi jelas bahwa apa yang mereka bangun bukan lagi hanya hubungan kerja. Di luar lampu kota bersinar seperti biasa, tetapi di dalam rumah ini sesuatu telah berubah sepenuhnya. Arya tidak lagi pria pahit yang menolak bantuan dan berteriak untuk setiap detail. Dia juga bukan hanya korban pengkhianatan. Dia adalah seseorang yang mendapatkan kembali tempatnya selangkah demi selangkah, keputusan demi keputusan. Dan saat proses hukum berjalan rasanya jelas. Kendali telah kembali ke tangannya bukan karena balas dendam, tetapi karena ketegasan. Proses hukum terhadap Rian berjalan lancar dan perusahaan sudah beroperasi di bawah struktur baru yang telah didirikan Arya. Tetapi di dalam rumah, suasananya berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan konstan atau tatapan tersembunyi di koridor. Sekarang ada tawa, langkah kaki yang lambat tetapi pasti, dan percakapan yang tidak hanya berputar di sekitar masalah. Arya sekarang bisa berjalan jarak pendek dengan dukungan ringan.
Dia menggunakan alat bantu di dalam rumah dan tongkat di perjalanan yang sangat terkontrol. Setiap langkah masih merupakan usaha, tetapi itu bukan lagi perjuangan putus asa. Itu adalah kemajuan yang konstan. Suatu sore setelah sesi terapi yang sangat baik, Arya meminta untuk berbicara dengan Larasati secara pribadi. Bukan di studio, bukan di ruang tamu. Dia membawanya ke taman dengan berjalan perlahan, tetapi tanpa bantuan langsung selain tongkat. Bayu dan Kirana berada di kolam renang bersama Ratna. Matahari terbenam dan udaranya terasa ringan. Arya berhenti di depan pohon di mana begitu banyak percakapan penting telah terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tampak gugup, tetapi serius. Dia mengatakan bahwa ketika dia datang ke pintunya, dia adalah versi dirinya yang tidak dia kenali. Penuh amarah, tidak percaya, tertutup. Dia mengaku bahwa pada awalnya dia pikir dia akan pergi seperti yang lain. Bahwa dia bahkan mendorongnya dengan kata-kata agar dia pergi. Tetapi dia tinggal bukan karena belas kasihan. Bukan karena ketakutan, dia tetap teguh. Larasati mendengarkannya dengan jantung berdebar kencang. Dia melanjutkan. Dia mengatakan bahwa dia tidak hanya membantunya memulihkan kekuatan di kakinya. Dia membantunya memulihkan kejernihan pikiran dan hati. Bahwa berkat dia menghadapi kebenaran kecelakaan itu dan pengkhianatan tanpa tenggelam lagi. Dia terdiam beberapa detik seolah mencari kata-kata yang tepat. Kemudian dia langsung ke intinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin kehadirannya di rumah hanya sebagai pengasuh. Bahwa dia ingin dia menjadi bagian dari hidupnya sungguh-sungguh. Bukan sebagai dukungan sementara, tetapi sebagai pendamping. Larasati merasakan dunia berhenti. Itu bukan adegan yang berlebihan. Tidak ada musik atau lutut di tanah. Itu adalah proposal yang sederhana dan jelas. Arya tidak menjanjikan hal-hal yang mustahil. Hanya mengatakan bahwa dia ingin berjalan di sampingnya, meskipun dia masih belajar melakukannya. Larasati menarik napas dalam-dalam. Dia memikirkan anak-anaknya, bulan-bulan yang dihabiskan di sana, keraguan yang dia miliki pada awalnya. Dia memikirkan bagaimana dia telah berubah, bagaimana dia sekarang melihat ke masa depan. Dia tidak langsung menjawab. Dia mendekat dan mengambil tangannya. Dia mengatakan bahwa dia juga telah berubah sejak dia datang ke rumah ini. Bahwa pada awalnya mikirkan bertahan, membayar tagihan. Tetapi seiring waktu dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di sana, sesuatu yang nyata. Dia mengatakan, ya, bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata yang tak terkendali, dengan senyum tulus yang mengatakan lebih dari aita kata. Hari-hari berikutnya diskret tetapi bahagia. Mereka tidak membuat pengumuman publik segera. Pertama, mereka berbicara dengan Bayu dan Kirana. Arya duduk bersama mereka di ruang tamu. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membentuk keluarga dengan ibu mereka. Bayu menatapnya dengan serius pada awalnya. Dia bertanya, apakah itu berarti mereka akan pindah selamanya? Arya menjawab bahwa ya, tetapi bahwa tidak ada yang akan mengubah apa yang sudah mereka miliki. Kirana hanya tersenyum dan berkala begitu, dia akan menjadi ayah mereka. Frasa itu membuatnya terdiam sejenak. Ratna adalah orang berikutnya yang tahu. Mereka memeluk keduanya tanpa ragu. Dia mengatakan bahwa setelah semua yang telah dilalui, mereka pantas mendapatkan sesuatu yang baik. Pernikahan itu bukanlah acara yang penuh kemewahan atau pers. Arya bersikeras bahwa itu adalah sesuatu yang intim. Itu dirayakan di taman rumah di bawah pohon yang sama yang telah menjadi saksi begitu banyak percakapan sulit. Hadir karyawan dekat, beberapa mitra terpercaya dan beberapa teman sejati, tidak ada kemegahan. Ada kebenaran. Arya berjalan menuju tempat upacara dengan langkah lambat tetapi pasti bertumpu pada tongkatnya. Dia tidak membutuhkan kursi roda hari itu. Ketika dia tiba di depan Larasati, dia menatapnya seolah-olah seluruh perjalanan yang ditempuh sepadan hanya untuk momen itu. Sumpah itu sederhana. Mereka tidak berbicara tentang tragedi atau pengkhianatan. Mereka bicara tentang keputusan, tentang tinggal, tentang bergerak maju bersama. Meskipun jalannya tidak selalu lurus, Bayu dan Kirana berada di depan memegang bunga-bunga kecil. Ketika hakim menyatakan mereka suami istri, tidak ada kembang api, ada tepuk tangan tulus dan senyum yang tidak perlu dibesar-besarkan. Malam itu rumah tidak terasa besar atau kosong, terasa penuh. Bulan-bulan kemudian keluarga itu semakin kuat ketika Larasati hamil. Berita itu datang tanpa perencanaan yang ketat, tetapi disambut dengan kegembiraan yang tenang. Arya yang pernah berpikir hidupnya telah berhenti selamanya, kini menemani istrinya ke konsultasi medis. Berjalan di sampingnya dengan langkah yang semakin pasti. Kelahiran bayi adalah momen lain yang menandai sebelum dan sesudah. Seorang anak laki-laki Sur yang sehat yang datang
keluarga yang telah dibangun dari kesulitan. Ketika Arya memegang bayinya yang baru lahir, dia tidak memikirkan kursi roda atau pengkhianatan atau kecelakaan itu. Dia memikirkan masa kini. Di masa depan perusahaan tetap stabil, proses hukum terus berjalan, tetapi itu bukan lagi pusat segalanya. Sekarang ada makan malam keluarga, pekerjaan sekolah, rencana sederhana untuk akhir pekan. Arya terus bekerja pada rehabilitasinya bukan karena kewajiban, tetapi karena keyakinan. Dan setiap langkah yang dia ambil di sekitar rumah bukan lagi simbol perjuangan, tetapi kelanjutan. Hidup tidak kembali seperti sebelum kecelakaan itu berbeda. Lebih sadar, lebih dipilih. Dan saat taman dipenuhi dengan suara 3 anak yang bermain, Arya mengerti bahwa pukulan yang hampir menghancurkan nya juga membawanya tan dia ketahui menuju keluarga yang tidak pernah dia bayangkan bisa dia miliki. Tampaknya semuanya akhirnya menemukan tempatnya, perusahaan stabil. Proses hukum terhadap Ryan berjalan lancar dan di rumah kehidupan memiliki ritme yang tenang. Arya berjalan semakin baik. Dia tidak lagi menggunakan tongkat di dalam rumah dan hanya membawanya ketika dia keluar ke tempat yang ramai. Bayinya berusia selabulan dan memenuhi setiap sudut dengan tawa dan tangisan. Bayu dan Kirana menjaganya seolah-olah dia adalah harta karun. Larasati tampak lebih tenang dari sebelumnya. Jika seseorang melihat adegan itu dari luar, mereka akan berpikir bahwa badai telah berlalu sepenuhnya. Tetapi kebenaran masih memiliki satu kepingan terakhir yang tersimpan. Semua dimulai dengan panggilan tak terduga dari pengacara yang menangani kasus pidana. Dia mengatakan bahwa seorang saksi baru telah muncul terkait dengan bengkel yang memanipulasi mobil itu. Dia bukan karyawan biasa. Dia adalah mantan mitra mekanik utama, seseorang yang memutuskan untuk berbicara setelah investigasi mulai menekan lebih kuat. Arya meminta pertemuan itu diadakan secara pribadi. Larasati memperhatikan ketegangan di wajahnya ketika dia menutup telepon. Itu bukan ketakutan, itu adalah perasaan bahwa sesuatu yang lain akan terungkap keesokan harinya di kantor pengacara. Pria itu menceritakan apa yang diketahuinya. Dia mengkonfirmasi bahwa pesanan untuk memodifikasi katup rem bukanlah keputusan bengkel yang terisolasi. Dia mengatakan bahwa dia menerima instruksi yang jelas dari seseorang yang meminta agar kendaraan memiliki respons yang tidak stabil dalam kondisi tertentu tanpa meninggalkan kesalahan yang jelas dalam inspeksi cepat. Arya mengepalkan tangannya di atas kakinya. Pengacara bertanya, "Apakah orang itu Ryan?" Saksi menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa Ryan hanya mengelola pembayaran dan rekomendasi bengkel. Tetapi orang yang memberikan instruksi teknis spesifik adalah orang lain, seorang wanita. Arya merasakan udara menjadi lebih berat. Nama itu membutuhkan beberapa detik untuk keluar dari mulut saksi. Tetapi ketika dia mengatakannya, dunia tampak berhenti. Vania saksi menjelaskan bahwa dialah yang meminta agar pekerjaan dilakukan secara diam-diam, bahwa dia menyebutkan bahwa pemilik mobil itu tidak lagi membuat keputusan yang jelas dan bahwa mereka perlu memastikan transisi kendali di perusahaan. Dia tidak berbicara langsung tentang menyebabkan kecelakaan yang parah, tetapi dia memperjelas bahwa dia mencari kegagalan yang dapat diatribusikan pada kondisi eksternal. Arya terdiam. Selama seluruh proses, Ryan adalah fokus utama. Dia mengakui mengelola pembayaran dan menyembunyikan informasi, tetapi tidak pernah terbukti bahwa dia menginginkan kecelakaan itu sendiri. Sekarang ceritanya mengambil bentuk lain. Vania tidak hanya mencari untuk menghentikan terapi atau memanipulasi keuangan. Dia telah merencanakan untuk melemahkannya sejak awal. Larasati yang duduk di sampingnya merasakan jantungnya menciut. Dia ingat setiap tatapan dingin, setiap upaya untuk memecatnya, setiap gangguan medis, semuanya menyatu. Pengacara menjelaskan bahwa dengan kesaksian itu dan catatan keuangan terkait kasusnya akan diperluas. Itu bukan lagi hanya penipuan dan kelalaian. Itu adalah konspirasi untuk menyebabkan kerugian. Arya terdiam selama beberapa menit. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya rendah tetapi tegas. Dia mengatakan bahwa dia ingin prosesnya berlanjut sampai akhir bukan karena balas dendam, tetapi untuk kebenaran yang lengkap. Berita itu sampai ke Ratna beberapa jam kemudian. Reaksinya menghancurkan. Memahami bahwa suaminya bisa menjadi bagian dari manipulasi keuangan itu sulit, tetapi mengetahui bahwa sahabatnya, wanita yang dia percayai adalah orang yang merencanakan modifikasi teknis kendaraan, adalah pukulan yang lebih dalam. Vania ditangkap beberapa hari kemudian untuk memberikan pernyataan formal. Media meledak dengan berita itu. Kisah pengusaha yang tidak hanya selamat dari kecelakaan, tetapi juga dari upaya yang diperhitungkan untuk menjauhkannya dari jalan menjadi tajuk utama. Arya akhirnya setuju untuk memberikan wawancara singkat.
Dia tidak berbicara dengan kebencian, dia tidak meninggikan suara, dia hanya mengatakan bahwa kebenaran membutuhkan waktu, tetapi datang dan bahwa pemulihannya bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Malam itu kembali ke rumah, dia berjalan di taman bersama Larasati. Dia tidak membawa tongkat, langkahnya masih belum sempurna tetapi mereka kokoh. Dia berhenti di depan pohon yang telah menjadi saksi segalanya. Dia melihat ke arah rumah di mana tawa anak-anak terdengar. Dia memikirkan saat ketika dia yakin bahwa hidupnya telah berakhir di bawah hujan malam itu. Jika Vania berhasil mencapai tujuannya, mungkin dia tidak akan pernah keluar dari rasa bersalah dan amarah. Mungkin dia akan menerima nasibnya tanpa mempertanyakannya. Tetapi sesuatu yang tidak dia perhitungkan adalah kedatangan Larasati. Wanita yang mengetuk pintunya karena kebutuhan, tetapi tinggal karena keyakinan. Arya menatapnya dan mengatakan sesuatu yang menutup lingkaran dari semua yang telah dilalui. Dia mengatakan bahwa jika kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin dia tidak akan pernah mengubah cara hidupnya. Mungkin dia akan tetap menjadi pengusaha yang terobsesi dengan angka dikelilingi oleh orang-orang yang bertepuk tangan tanpa mempertanyakan. Dia tidak akan mengenal kekuatan nyata untuk bangkit dari nol. Dia tidak akan mengenal keluarga yang sekarang mengelilinginya. Larasati mengambil tangannya. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lagi. Di dalam rumah, Bayu berlari dengan bayi di pelukannya di bawah pengawasan Ratna. Kirana tertawa keras, hidup terus berjalan. Tetapi sekarang tanpa rahasia yang tersembunyi dalam dokumen atau keputusan yang diambil dalam bayangan. Arya melangkah lebih jauh di taman tanpa dukungan, tanpa rasa takut. Setiap langkah kokoh bukan karena dia melupakan apa yang terjadi, tetapi karena dia menghadapinya. Secara menyeluruh, kebenaran akhir tidak hanya mengungkapkan siapa yang mencoba menjauhkannya, tetapi juga mengungkapkan bahwa bahkan ketika seseorang merencanakan kejatuhanmu, mereka tidak selalu dapat mengendalikan bagaimana kamu memutuskan untuk bangkit. Ya.